Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang udah join bareng kita di sini, baik dari Indonesia, dari Australia maupun New Zealand ya. Feel free untuk open cam jika memungkinkan. Kalau tidak, nggak apa-apa sih. Tapi bakal lebih baik kalau misalnya kita bisa join dan sharing bareng-bareng nih. Nah, selamat datang nih di acara sore hari ini di Mata Garuda Australia and New Zealand Class Research Series yang dipersembahkan oleh Department of Professional and Academic Development. Nah, di sini akan ada dua sesi sebenarnya ya. Sesi pertama yaitu di Day One hari ini terkait Foundation of Research Essential Skill. Dan yang kedua tuh besok teman-teman. Ya, kalau yang besok terkait Advanced Research Skill. Jadi terkait gimana pengajuan ethics dan juga gimana caranya publish di jurnal yang baik dan benar kayak gitu. Nah, move ke yang pertama dulu nih sebelum saya mulai lebih panjang lagi karena bakal menarik banget nih kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Husnul Rofida, saat ini PhD student di University of Queensland, memasuki tahun kedua, baru mau mulai data collection, gitu ya. Dan fokus riset saya di manajemen sumber daya manusia, kayak gitu. Nah, untuk kegiatan hari ini ya, ini udah banyak banget nih teman-teman dan sambil kita menunggu teman-teman yang lain, eh bisa tolong digeser slide yang berikutnya nih, Mas Operator. Nah, ini ya kegiatan kita yang pertama hari ini terkait Foundation of Research. Jadi buat teman-teman di sini baik yang mungkin lagi master atau khususnya baru memulai PhD, ini saya rasa forum yang bagus banget. Dan kenapa kok waktu saya dulu tahun lalu kok nggak ada forum kayak gini ya? Di awal-awal tahun tuh saya pribadi mengalami kesusahan gitu kan. Gimana nih riset tuh kayak apa sih? Gimana caranya menggali interest kayak gitu kan? Nah, sekarang kita hadirkan nih dari PACE pas ini ya pengalaman masa lalu saya yang kurang menyenangkan itu supaya teman-teman bisa belajar hal yang lebih baik lagi terkait Foundation of Research. Jadi fokusnya lebih ke menggali interest teman-teman seperti apa, gimana caranya mencari literatur yang baik dan gimana mengadopsi keduanya itu menjadi salah satu proposal ya luarannya nanti kayak gitu tanpa banyak basa-basi gitu. Saya perkenalkan ke narasumber kita hari ini. Nah, di sini udah ada Mas Aristio Rizka Darmawan. Hai Mas Tio. Halo Mbak Husnul, apa kabar? Oke, halo. Siang ya, siang dari Canberra nih kayaknya. Mhm. Oke, Mas Tio ini merupakan PhD scholar di School of Regulation and Global Governance di College of Law, Governance and Policy Australia National University. Saat ini, selain sebagai HDR student ya, Mas Tio ini juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu juga sebagai visiting fellow di RSIS Nanyang Technological University Singapura. Aktif banget di berbagai penulisan jurnal internasional, nasional, presenter. Aduh, pokoknya CV-nya panjang deh. CV-nya tuh ada 12 lembar ya. Nggak mungkin kalau saya bacain semuanya. Jadi teman-teman bisa nih kalau mau mulai kepo-kepo tentang Mas Tio, tuh searching namanya di Google, ntar ketemu tuh laman page pribadinya, Google Scholar-nya, apapun tuh nemu tuh ya. Saya orang SBM sih, biasanya kan gitu ya, background tracking dulu nih. Jadi langsung nemu semuanya nih kan. Nah, sehat Mas Tio? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Oke. Gimana di Canberra? Panas, hujan, cerah? Hari ini masih panas, tapi minggu depan udah temperaturnya turun sih. Kayak paling panas sih 15, 16. Tapi sekarang masih masih panas, sekarang masih hampir 30 kayaknya. Wow, di Queensland masih 25-an kayak gitu ya. Oke, ini karena materinya menarik banget, saya sendiri juga udah nggak sabar nih. Langsung deh saya persilahkan ke Mas Tio untuk
take over kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Husnul, teman-teman semua. Mungkin kita disclaimer dulu ya. Ini bukan lecture, ini bukan apa namanya, ini bukan lecture, bukan bukan ngasih tahu cara riset kayak gimana, tapi ini karena kita banyak ya teman-teman mungkin juga sedang melakukan riset, Mbak Husnul juga pasti PhD lagi riset. Kita sharing-sharing aja apa yang udah kita pelajari selama ini dan apa sih yang mungkin kita bisa ada lesson learn atau hal-hal yang mungkin selama kita baru beberapa tahun belajar PhD ini ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita pelajari kan kadang-kadang pengalaman dari orang lain kita bisa belajar banyak. Jadi itu. Jadi apa namanya at any point kalau teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang nggak setuju atau ada yang mau nambahin itu langsung ngomong aja. Dan saya berharap juga apa namanya kita lebih interaktif aja nih. Kita ngobrol-ngobrol aja daripada lecture kan. Apa namanya udah hari Jumat puasa siang-siang ini udah hell banget kalau kita dengerin lecture lagi tentang riset gitu. Jadi kita coba apa namanya buat forum ini lebih santai mungkin, diskusi mungkin ya. Mungkin kalau ada jadi kita bisa lebih banyak belajar lah apa namanya kita harapkan. Kalau teman-teman yang udah S3 tentu pasti udah banyak ngambil kelas riset, udah ada kelas metodologi, udah ada seminar di apa namanya di fakultas, itu pasti udah banyak banget ya, udah banyak. Jadi ini kita lebih ke arah apa namanya ya sharing-sharing dan diskusi aja gitu ya. Apa yang menurut kita atau pengalaman kita uh, cukup bermanfaat atau mungkin lesson learn yang kayak wah seharusnya kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda nih. We can do differently apa namanya dibandingkan dengan apa yang udah kita lakukan gitu. Jadi ini lebih ke arah apa namanya ya pengalaman apa namanya sharing-sharing aja di bukan 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 not necessarily hal yang benar gitu. Nah mungkin sebelum kita apa namanya mulai gitu ya riset apa namanya riset bagaimana literatur review bagaimana sebenarnya kita yang menurut saya gitu ya sebelum kita mulai riset apapun mau itu S2 mau itu S3 mau itu tesis disertasi atau penelitian hibah dan lain sebagainya kita harus punya alasan dulu sih yang kuat ya kenapa sebenarnya kita riset itu kenapa sih kita kenapa riset kita kenapa ngambil topik ini ya apa namanya paling utama gitu ya kenapa karena nanti apalagi kalau kita S3 gitu ya kalau kita nggak punya alasan yang kuat untuk kenapa kita mulai kenapa kita S3 kalau atau kenapa kita mau topik ini itu nanti akan susah atau karena riset itu pasti akan banyak hal kan akan banyak tantangan kalau kita nggak jatuh cinta sama topiknya kalau kita kayak pasti akan ada at some point kita akan susah cari data atau kita akan di komen yang cukup harsh dari supervisor kita terus kita banyak teman-teman pasti yang lagi S3 itu questioning kan kayak anjir gue ngapain ngambil apa-apa gitu kan karena kita apa namanya melakukannya dengan benar gitu bukan dengan yang 1 tahun 8 bulan terus jadi dokter gitu kan apa namanya itu apa sih akan susah dan nggak mungkin itu gampang dan itu ada banyak faktor ya dan kadang-kadang faktornya nggak cuma faktor dari substansi riset kita tapi juga faktor-faktor lain kalau teman-teman yang bawa keluarga mungkin dengan pasangan dengan pacar dan lain sebagainya jadi nanti selama perjalanan riset itu pasti akan cukup berat ya riset apapun di level apapun ya jadi kita harus punya alasan dulu yang kuat ya alasannya sih boleh apa aja ya apa namanya ya boleh apa aja lah boleh untuk karir dan lain sebagainya tapi teman-teman harus tahu dulu kenapa dan punya alasan yang jelas kenapa teman-teman mau atau kita mau melakukan riset gitu ya nah kemudian kalau ini untuk khususnya untuk yang mau studi S3 gitu ya kalau menurut saya penting untuk kita tahu dulu kita udah tahu nih kenapa kita mau riset kita kenapa mau S3 di bidang ini ya kalau untuk teman-teman dosen biasanya ya mau nggak mau gue harus S3 kenapa karena gue dosen gitu kan tapi untuk teman-teman yang lain atau itu apa harus punya alasan yang kuat. Nah kemudian kalau untuk ini khusus S3 ya nanti kita akan bicara beberapa riset untuk nggak cuma S3 atau nggak cuma disertasi tapi beberapa output lainnya. Kemudian di mana sih kita apa namanya untuk melakukan riset gitu ya? Tentu teman-teman pasti kan apa namanya mencari universitasnya kan. Dan itu bedanya dengan kalau kita mencari kalau apa namanya S2 gitu mungkin kita bisa cari ya mana sih yang universitasnya bagus untuk CV kita gitu ya atau untuk kita mencari sekolah-sekolah yang top secara keseluruhan gitu atau secara reputasi umum. Tapi kalau saran saya gitu ya kalau kita mencari S3 itu lebih niche lagi apa kita nggak melulu atau hanya ngelihat universitasnya tapi kita juga lihat siapa sih profesor yang kita mau kerja bareng karena itu adalah apa namanya hal yang utama atau paling utama gitu ya mungkin beberapa kampus kayak di US kalau saya nggak salah itu nggak perlu dapat supervisornya dulu ya supervisor itu nanti sambil jalan atau bahkan nggak perlu ketika kita apply S3 nggak perlu ada apa namanya
indikasi supervisornya. Tapi untuk di beberapa negara, termasuk di ANU kasus saya, itu lebih bagus kalau kita udah punya dulu apa namanya, kita udah tahu siapa yang mau kita kerja bareng ya, memang orangnya memang sesuai dengan disiplin ilmu kita, atau orang yang secara scholarship keilmuan kita emang admire gitu ya, kayak wah uh, apa namanya, saya mau kerja dengan beliau karena beliau ekspertisnya bisa membantu riset kita gitu, bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan gitu ya. Nah itu bisa dari berbagai disiplin kan, apa namanya, bisa dari berbagai disiplin, dari apa namanya, dari berbagai keilmuan gitu yang menunjang kita. Nah ini juga sarannya kenapa apa namanya, cukup penting karena sebenarnya ketika kita S3, menurut saya, saran saya apa namanya, menurut saya itu kita nggak hanya melakukan riset kita pada saat kita S3, tapi sebisa mungkin kalau kita ada di apa namanya, milieu, atau kita ada di lingkungan yang suportif, yang sejalan dengan riset kita, itu akan bermanfaat juga ketika nanti kita mungkin kita habis S3, kita masih mau terlibat dalam riset atau kita mempunyai jaringan internasional dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya penting ya. Jadi gimana kita mau riset, dengan siapa kita mau riset, itu sangat penting gitu ya, untuk project yang kita lakukan saat S3, tapi juga nanti untuk ketika kita lulus, kita mau membangun jaringan dan lain sebagainya. Dan itu jadi apa namanya, nggak harus apa namanya, kadang-kadang universitasnya mungkin nggak terlalu terkenal, tapi memang di disiplin itu profesornya yang paling bagus ya di universitas itu gitu, apa namanya itu, apa apa namanya, bagus sekali. Nah, saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang dari Wollongong nggak, Universitas Wollongong itu salah satu apa namanya research center hukum laut terbaik gitu di dunia ya, di Universitas Wollongong, apa namanya, untuk disiplin saya gitu ya. Walaupun mungkin secara nama nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu, tapi untuk disiplin itu paling bagus itu. Jadi banyak sekali teman-teman saya punya banyak teman yang S3-nya di situ gitu, jadi apa namanya, fokus ke profesornya, fokus ke lingkungannya, di mana itu bisa menunjang ya, dan juga di mana riset kita itu bisa lebih dihargai gitu ya, karena nanti kita akan bicara audiens dan lain sebagainya. Tapi secara umum riset kita akan lebih dihargai kalau memang orang-orang yang ada di tempat kita itu ya memang orang yang sejalan dengan riset kita, atau orang-orang yang mirip atau peduli dengan riset kita. Jadi di mana kita itu apa namanya, melakukan riset itu juga penting ya. Terus kapan ini nanti juga ya banyak disesuaikan dengan berbagai hal ya, khususnya kalau S3 gitu, menurut saya itu apa namanya, butuh banyak sekali komitmen, bukan hanya secara substansi tapi itu komitmen hidup gitu. Kita akan 4 tahun, menurut saya teman-teman mungkin Mbak Husnul itu kan merasakan apa namanya, kapan kita siap ini, bukan hanya dari segi mental kita untuk fokus riset, tapi bagaimana sih apa namanya, siap nggak partner kita untuk nemenin kita ikut pindah ke sini. Ada banyak hal lah apa namanya yang kita harus pertimbangkan juga. Kenapa ini harus penting? Karena kita ketika riset atau kita mulai S3 itu kita nggak hanya diri kita sebenarnya kan yang melakukan riset, tapi juga kita harus make sure bahwa lingkungan kita itu menunjang juga kita untuk bisa menyelesaikan proyek riset kita ya. Nah nanti baru kemudian kalau kita udah tahu mau risetnya apa, kita udah tahu mau risetnya di mana, sudah tahu timeline apa namanya, kapan kita harus riset, kapan kita bisa mulai S3 gitu ya. Mungkin partner kita lagi di Indonesia apa namanya, lagi studi dulu, menyelesaikan dulu, atau kita punya anak yang mungkin ada sekolah dulu dan lain sebagainya, itu timeline juga perlu kita apa namanya, siapkan gitu, atau kita prepare juga nanti timeline dari apa waktu dari riset riset kita sendiri. Nah kalau kita udah apa namanya, udah cukup clear, baru kemudian pertanyaan besarnya kan adalah bagaimana saya riset ya, itu yang kemudian kita coba nanti akan diskusikan lebih lanjut di sini. Nah kemudian kenapa sih kita riset? Nah itu tentu ada banyak hal gitu ya, apa namanya, uh, ada banyak jawaban ya kenapa kita mau riset gitu. Tapi ada beberapa keuntungan mungkin, atau ya, mungkin itu bisa karena kita build reputation kita ya, kita mau kalau kita yang di akademisi atau ya mungkin berbagai profesi gitu ya, kita mau sekarang menurut saya penting untuk kita punya suatu kepakaran, expertise dalam suatu hal tertentu gitu ya. Kalau dari hukum gitu ya, itu mungkin Anda mau spesifik mungkin di hukum pidana atau perdata atau persaingan usaha ya, Anda mau build reputations di disiplin ilmu itu ya, sekolah atau riset itu adalah salah satu menurut saya cara terbaik untuk membangun reputasi Anda ya. Kemudian atau personal interest, Anda memang tertarik dengan suatu disiplin gitu ya, atau tertarik dengan suatu isu, atau kemudian juga menyesuaikan dengan job market ya, apa namanya, sekarang mungkin kalau teman-teman perhatikan gitu ya, banyak riset-riset yang terkait dengan AI atau teknologi
itu banyak sekali yang job marketnya yang tertarik gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan juga itu, atau tugas ya, kita melakukan riset. Kenapa ya? Karena kita lagi S2. Salah satunya harus ada bikin misalkan tugas akhir, tesis ya, atau kita lagi S1 lagi nulis skripsi atau apapun lah, itu kita melakukan riset. Nah, jadi alasan kenapa kita melakukan penelitian itu ada banyak gitu ya, dan dalam level yang berbeda-beda tentunya. Jadi ini penting dulu juga kita punya tahu alasan kenapa kita riset ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai research, itu kan termnya yang sangat luas gitu ya. Kita bisa meriset untuk apa aja ya. Kalau di kantor kita ada misalkan bos minta kita research mengenai ada apa namanya market research, atau misalkan macam-macam lah. Itu beda-beda penelitian kita. Research itu bisa untuk macam-macam hal gitu ya. Pun di dunia akademik atau di dunia penulisan, research itu juga akan ada banyak outputnya ya. Ada yang mungkin riset kalau misalkan kita S3 itu untuk outputnya adalah dissertation gitu ya. Kalau bikin buku, bikin jurnal dan lain sebagainya itu kita butuh research. Nah, ini kita penting. Kenapa? Untuk tahu outputnya. Karena apa? Karena researchnya akan menyesuaikan juga nih. Ketika kita meriset, kita harus tahu siapa goal kita dalam melakukan riset ini apa sih? Ya, siapa yang akan nanti membaca tulisan kita? Ya, dan tentu ini akan berbeda-beda nanti. Bagaimana cara kita meresearchnya, bagaimana cara kita mendeliver apa yang kita research itu juga beda-beda. Ya, kalau misalkan kita S3 tentu nanti yang akan membaca output dari riset kita atau disertasi kita itu adalah panel kita, supervisor atau examiner ya. Jadi kita sebisa mungkin, atau ketika kita melakukan riset, ketika kita menulis riset kita, nah itu kita harus sebenarnya apa namanya, goal kita ya adalah kita membuat supervisor kita satisfied ya, dari secara keilmuan ya. Baik dari penulisan atau dari segi apa namanya hal-hal yang perlu digarisbawahi, atau jadi itu penting ya. Kebetulan kalau kalau saya kebetulan panel saya itu dari agak menantang. Kenapa? Karena dari disiplin ilmu yang berbeda ya. Panel saya satu dari political scientist ya, profesor apa namanya political scientist, ilmu politik, yang satu profesor international law, satu lagi sosiolegal. Nah, saya harus tahu kan siapa audiens saya. Nah, itu kenapa? Karena akan nanti apa namanya berimplikasi pada ketika kita menulis kan. Nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai audiens tulisan kita gitu, atau research kita. Tapi tujuannya apa itu akan menentukan sejauh apa kedalaman riset kita ya. Tentu kalau kita udah tahu audiens kita adalah profesor gitu misalkan di bidangnya. Nah, apa yang kita research, kita harus tentu in-depth di dalam apa, mendalam di bidang itu ya, mendalam di disiplin itu ya. Kita pakai apa namanya terminologi mungkin yang memang udah dipahami oleh si pembaca atau supervisor kita. Tapi kan nggak cuma dissertation ya gitu. Kita juga bisa research untuk apa, kalau kita mau nulis op-eds di koran gitu. Teman-teman mungkin yang nggak berkarir sebagai akademisi, tapi berkarir di dunia profesional gitu ya, mau membangun mungkin apa namanya, tadi Mbak Husnu kalau nggak salah apa SDM ya, itu kan membangun profile itu penting juga gitu kan. Kalau misalkan mau membangun expertise, mau direcognize, misalkan Anda, kalau saya contohnya mungkin akan banyak hukum gitu ya, karena saya apa namanya ngajarnya di bidang hukum. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau membangun expertise di bidang misalkan constitutional lawyer atau pengacara hukum konstitusi gitu ya. Nah, salah satu cara Anda biar dikenal apa, Anda tulis di koran, misalkan Kompas dan lain sebagainya. Nah, itu tentu risetnya juga akan berbeda ya. Kenapa? Karena audiensnya beda. Tentu riset untuk tulisan populer, op-eds, itu dengan ketika untuk bikin buku atau jurnal atau disertasi itu akan berbeda. Kedalamannya akan berbeda, cara penyampaiannya akan berbeda, apa yang kita kutip, bahan apa yang kita sajikan itu juga berbeda ya. Mungkin kalau kita menulis untuk koran di op-eds, kita nggak perlu terlalu dalam mendik ke jurnal-jurnal, atau kita nggak perlu nanti mengcross misalkan fokus pada literatur review yang terlalu berbelit-belit, si A ngomong apa, si B ngomong apa, kita diskusikan, itu nggak perlu gitu ya. Kenapa ya? Karena tujuannya op-ed ya. Lebih penting adalah apa opini atau gagasan atau ide yang Anda tawarkan secara singkat, secara padat, langsung straightforward. Itu lebih penting ya. Nah, atau kemudian jurnal artikel ya, tentu lengthnya berbeda. Ini apa namanya? Kalau tadi dissertation itu mirip sama buku panjang, jurnal artikel itu lebih pendek ya, mungkin cuma 7.000 kata, 8.000 kata, 10.000 kata. Ya, jadi cara Anda menyampaikan, mendeliver itu juga tentu akan berbeda ya. Load dari penelitiannya juga akan berbeda ya. Tapi audiensnya juga berbeda nih. Kalau tadi misalkan op-eds itu audiensnya itu orang populer ya, bisa dokter gigi, bisa engineer, bisa orang hukum, bisa orang sosial dan lain sebagainya. Kalau jurnal artikel itu kan lebih spesifik ya.
Anda berbicara dengan apa? Dengan epistemic community di bidangnya ya. Makanya jurnal itu sebenarnya kan jurnal yang benar jurnal gitu. Itu kan sangat spesifik. Jurnal hukum, bukan hanya jurnal hukum, tapi jurnal hukum internasional. Bukan hanya jurnal hukum internasional, tapi jurnal hukum laut internasional. Kenapa? Karena audiensnya ya sangat terbatas. Misalkan statistik atau marketing atau apa itu juga biasanya sangat sangat spesifik gitu ya. Dan itu semakin bagus biasanya. Kenapa? Karena audiensnya itu adalah audiens yang memang di bidang itu. Jadi ketika Anda menyampaikan argumen atau deliver research ya, itu ya memang berdialog sebenarnya dengan orang-orang itu. Nanti kita akan bicara lagi mengenai itu ya. Jadi terakhir mungkin buku-buku itu mungkin ya mungkin ada buku yang umum, ada buku yang akademik, itu bisa menyesuaikan. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika kita bisa bicara research itu sebenarnya term yang sangat generik, itu bisa banyak hal dan bisa untuk kita kita pakai untuk banyak 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 apa namanya output gitu ya. Nah, bagaimana kita riset itu kita harus tahu dulu sebenarnya output kita apa, audiens kita siapa, dan bagaimana dalam apa kita harus research ya. Se, Bagaimana kita menyampaikan hasil research kita itu sangat sangat penting untuk tahu dulu apa output research kita. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apa sih kita mau research ya? Banyak mungkin kalau apa namanya kalau kita mau research mau S3 atau khususnya gitu ya, kita apa sih yang kemudian harus kita riset gitu ya. Nah, itu tentu ada beberapa tips ya atau beberapa poin lah yang mungkin kita bisa coba apa namanya pikirkan gitu ya. Kalau dari pengalaman saya dulu ya, ketika saya S2 gitu ya, saya kebetulan dosen jadi saya harus S3. Nah, saya bingung kan apa namanya wah saya mau riset apa nih S3 ya kira-kira yang bagus. Nah, saya waktu itu ke profesor saya gitu ya, membimbing office hour, ketemu, saya ngobrol-ngobrol, saya nanya kira-kira kalau mau riset S3 itu sekarang yang apa namanya yang bagus atau yang menarik, yang timely itu apa ya? Nah, terus saya kan expect mungkin kalau di hukum laut itu ya, oh mungkin lingkungan atau hal-hal apalah banyak. Saya tahu juga sebenarnya hal-hal yang lagi in. Tapi saya ingin tahu pendapat dari profesor saya waktu itu. Tapi waktu itu dia jawab malah, oh enggak. Kalau riset itu sebenarnya ya nggak bisa atau ya mungkin ada beberapa PhD positions yang dikasih topiknya gitu ya. Tapi baiknya kalau menurut dia ketika kita mau ambil riset PhD atau doktoral itu memang isu yang kita benar-benar mau tahu itu jawabannya apa atau kita benar-benar tertarik dengan isu itu secara personal ya apalah itu dan itu personality itu yang apa namanya yang paling penting dari research gitu. Kenapa? Karena ketika kita research itu kita jangan apa namanya bukan hanya apa lebih atau baiknya itu secara banyak ada personal interest kita di situ. Memang minat kita di situ ya. Ada misalkan ada latar belakang apalah yang memang dekat dengan Anda atau dekat dengan studi Anda atau pengalaman Anda yang emang Anda ingin menjawab itu di dalam apa namanya penelitian Anda. Nah ini berkaitan juga sebenarnya dengan research puzzle ya. Ini saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang dari ilmu sosial gitu ya, political science, sosiologi itu karena kalau di hukum research hukum itu apa namanya nggak terlalu mikirin puzzle ya. Jadi puzzle itu sebenarnya adalah pertanyaan yang memang genuinely kita bertanya. Kadang-kadang kan kita melakukan riset kan kita udah tahu asumsinya, kita tahu nanti arah penelitiannya gitu kan. Tapi kalau puzzle itu benar-benar sesuatu yang kita nggak tahu. Itu kenapa kita fenomenanya seperti itu gitu ya. Dan jadi ketika kita melakukan penelitian, kita memang mau menjawab pertanyaan itu. Ada salah satu buku yang bagus ya, judulnya aduh saya lupa pokoknya dari hasil S3 juga itu pertanyaan awalnya adalah puzzles-nya ya kalau misalkan semua agama itu apa namanya mengajarkan kebaikan gitu ya. Tapi kenapa banyak atau kelembutan atau hal-hal positif. Tapi kenapa banyak kekerasan atas nama agama. Dari mana ini sebenarnya muncul ya. Itu kemudian ada lagi puzzles yang menurut saya juga menarik itu adalah uh, untuk teman-teman yang di sosiologi atau di politik mungkin kenapa uh, apa namanya ada militer ya yang setelah negaranya menjadi demokrasi gitu ya ada militer yang kuat, ada militer yang kemudian lemah. Ya. Itu tergantung juga. Pokoknya hal seperti itulah. Ada puzzle, ada fenomena yang oh ini kenapa ya kita melakukan atau ini kenapa ya ini terjadi gitu dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir puzzle memang pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya ya dibandingkan dengan pertanyaan yang memang kita udah sebenarnya udah tahu. Nanti kita meneliti mungkin ya, kita akhirnya cuma mempoles saja atau membangun argumen kita, bukan memang benar-benar menjawab pertanyaan. Gitu ya atau kemudian bisa juga topik-topiknya memang relevan di field di bidang kita gitu ya
Nah, kemudian yang terakhir juga, ini yang paling penting sebenarnya, ketika kita S3 ya, tentu mostly mungkin teman-teman kita, teman-teman yang dari LPDP, sangat disarankan kan, ketika kita wawancara tuh, risetnya kalau bisa tentang Indonesia gitu ya. Nah, apa namanya, tapi sebenarnya kita jangan hanya melihat, apa namanya, konteks Indonesia sebenarnya ya. Kita lihat juga bagaimana, apa namanya, uh, riset kita yang mengenai Indonesia ini, kita berkontribusi pada diskursus akademik yang lebih luas, diskusi akademik yang lebih luas ya, apa namanya, secara teoris atau secara praktek ya. Jadi kita nggak purely hanya riset mengenai kenapa di Indonesia, tapi fenomena globalnya begini, tapi bagaimana konteksnya di Indonesia. Jadi kita biasanya kalau misalkan TPR, teman-teman, kalau saya amati ya, apa namanya, saya ikut beberapa juga kan teman-teman yang TPR gitu, pertanyaan yang selalu muncul tak apa sih ya, apalagi kalau khususnya teman-teman yang dari Indonesia gitu ya, kan pasti kan temanya biasanya terkait Indonesia kan, apa namanya, bagaimana, apa namanya, jurnalisme, apa namanya, merespon declining demokrasi atau apalah, misinformasi di pemilu dan lain sebagainya terkait dengan Indonesia. Nah, tapi banyak pertanyaan yang penting itu adalah, oke, terkait Indonesia begini, tapi bagaimana, kenapa ini penting gitu? Kenapa, bagaimana riset kita ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas, yang misalkan bagaimana diskursus global terkait dengan disinformasi misalkan dan lain sebagainya ya. Dan yang apa namanya, yang biasa juga banyak pertanyaan itu, bagaimana ini kontribusi secara teori ya dan secara praktek. Jadi kalau kita coba berpikir itu, nah sebenarnya yang paling penting ketika kita melakukan riset ya, atau kita melakukan penelitian itu, atau kita menulis itu, kita harus tahu dulu siapa audiensnya ya. Nanti ini berkaitan dengan ketika kita berbicara mengenai literatur review. Kenapa audiens ini penting ya? Karena kita harus tahu ya, ketika kita mau nulis, kita mau riset, itu kita mau berdialog dengan komunitas akademik itu yang mana gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita, tulisan itu atau riset itu bermanfaat, atau suatu riset itu yang bagus adalah sebenarnya riset yang tentu bermanfaat ya, berkontribusi. Nah, berkontribusi ini kan sebenarnya kita nggak bisa berkontribusi secara umum kan, dalam dunia akademik atau di dunia riset, kebanyakan kita kontribusi itu spesifik di bidang kita ya. Siapa sih orang yang, apa namanya, orang yang mau baca riset kita ya, uh, apa namanya, komunitas akademik mana yang mau kita kita mau ikut berdialog di dalamnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita nulis jurnal, itu penting kalau menurut saya kita tahu dulu mau jurnal apa yang mau kita tuju dari awal ya. Nggak bisa kita nulis secara random terus kita submit ke random jurnal gitu ya, kayak kita orang orang apa namanya, asal aja gitu kita tulis, wah bikin tulisan terus kita taruh jurnal mana aja yang mau gitu. Nggak kayak gitu konsepnya sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita menulis akademik gitu ya, itu kita mau, kita nggak hanya, itu bukan monolog sebenarnya yang baik gitu ya, itu dialog. Kita mau berdialog dengan komunitas akademik yang mana ya, nanti kita mau men-cite tulisan scholar siapa yang mana, itu sebenarnya. Makanya akademik itu adalah semacam episteme community gitu ya. Di bidang keilmuan kita itu orang-orang yang kita tahu. Jadi kalau kita mau nulis apa, itu kita harus tahu mau nulis di mana, kita mau berdialog dengan siapa, scholar siapa. Nah, itu paling penting untuk kita tahu di awal ya, karena kadang-kadang apa, tulisan itu keterima di jurnal dan lain sebagainya, itu yang paling penting adalah, ya tulisan kita itu bermanfaat nggak ya, apa namanya, untuk komunitas akademik itu gitu ya. Makanya ada namanya peer review ya. Peer review mungkin kan, apa namanya, ada ini, nanti saya akan kasih tahu mungkin ya terakhir. Saya belajar juga, nanti beberapa hal dari ini, tapi saya juga ada banyak kok yang saya lihat di YouTube gitu kan. Ada salah satu talk yang paling bagus course mengenai writing atau research, itu nanti teman-teman bisa cek ya di YouTube. Itu Larry McInerney di University of Chicago ya. Dia, kalau menurut dia, apa namanya, tulisan itu sebenarnya yang apa, bagus atau tidak, itu satu hal yang paling menentukan ya. Kan ada banyak kan, apa namanya, tulisan itu harus harus concise, harus jelas argumennya, harus, apa namanya, nggak bertele-tele apalah segala macam kan. Tapi yang paling utama itu tulisan itu harus bermanfaat ya. Karena tulisan itu jelas tapi nggak bermanfaat, itu pasti nggak akan, nggak baik tulisannya ya. Tulisan apa, jurnal tulisan itu argumentatif tapi nggak ada manfaatnya, ya itu jelek juga. Jadi itu, manfaat itu penting. Dan manfaat ini gimana kita cari tahunya, ya kita harus tahu ke komunitas akademik mana yang mau kita tuju. Karena beda komunitas akademik itu akan, apa namanya, value tulisan kita itu berbeda. Ya mungkin ada satu komunitas yang, wah ini bagus tulisan ini ya. Tapi komunitas yang lain bilang, ah ini enggak.
nggak relevan atau nggak menarik. Jadi kita harus tahu dulu siapa audiens kita, siapa komunitas yang mau kita berdialog dengan apa namanya komunitas itu gitu ya. Itu sangat-sangat penting. Jadi ya tentukan dulu ya, kita mau berdialog dengan akademi community yang mana, siapa scholars yang mau kita cite gitu ya. Karena banyak juga kalau misalkan reviewer dia nggak cuma ngeliat substance tapi dia ngeliat apa namanya bibliografinya gitu, siapa yang di cite, untuk tahu dia sebenarnya intervene ke komunitas akademik yang mana ya. Nah, audiens ini juga penting untuk menentukan apa bagaimana cara bahasa kita untuk kita mendeliver ya. Kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh. Uh, kalau misalkan kita nulis di jurnal sama di untuk op-ed gitu ya, itu kan kita beda cara kita mendeliver argumen kita kan. Cara kita menggunakan apa namanya jargon-jargon itu beda ya. Tentu di op-ed kita nggak boleh tuh pakai jargon-jargon disiplin yang terlalu apa namanya complicated. Kenapa? Karena itu akan dibaca orang banyak. Pun di tulisan akademik itu juga beda jurnal. Kadang-kadang kita harus melihat ya. Kalau kita walaupun sama-sama di hukum internasional, kalau di disiplin ilmu saya, kita mau publish di jurnal General International Law, ya International Law Journal, sama spesifik ya Journal of Ocean Law and Development misalkan, atau misalkan Asia Pacific Journal of Asian Law and Asia Pacific Journal of Ocean Law and Policy gitu ya. Semakin spesifik jurnal itu kita apa namanya mungkin nggak apa-apa pakai pakai terminologi atau jargon yang memang diketahui oleh disiplin ilmu itu. Tapi kalau misalkan kita di jurnal hukum internasional, yang baca itu not necessarily mereka tertarik dengan hukum laut gitu ya, tapi mungkin hukum internasional lain. Jadi kita harus tahu di audiensnya siapa ya. Jadi agar kita tahu bisa mengcraft argumen kita, research kita itu sesuai dengan audiensnya gitu ya. Makanya saran saya adalah kalau misalnya kita mau submit ke jurnal atau ke apapun, kita harus tahu jurnal apa yang mau kita tuju ya. Kita baca mungkin beberapa isu di jurnal itu ya 1, 2 volume, 3 volume sebelumnya ya. Kita tahu jadi perdebatan apa sih yang ada saat ini gitu ya, dan bagaimana apa namanya author-author ini mengemas argumen mereka, mengemas apa namanya riset mereka spesifik untuk jurnal itu gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu nih, yang paling penting adalah audiens, siapa yang kita mau akan membaca tulisan kita ya. Jadi karena riset itu kan berbeda gitu ya, kita nggak apa namanya dengan op-ed yang akan dibaca oleh random orang gitu ya, tapi value dari tulisan kita itu ditentukan oleh siapa audiens kita ya. Nggak hanya ditentukan oleh kualitas dari riset kita, tapi aware dengan audiens kita itu penting ya, karena mereka yang akan menghargai atau value tulisan kita itu layak atau nggak dipublish, atau bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Dan itu beda ya. Ada juga jurnal yang mungkin lebih memvalue empirical, ada yang nggak terlalu empirical dan lain sebagainya ya. Ada jurnal yang nge-value mungkin regional issue gitu ya, misalkan kayak di disiplin ilmu saya Asian Journal of International Law, mereka mungkin lebih appreciate isu-isu di Asia ya, hukum internasional di Asia, dibandingkan misalkan ada European Journal of International Law atau ada jurnal apalah yang lebih umum ya, Leiden Journal of International Law dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu audiens apa nih yang mau kita mau masuk ke dalam komunitas epistemik yang mana ya. Jadi makanya itu jadi penting ketika kita melakukan riset itu jangan anggap itu monolog atau one way, tapi anggaplah itu kita sebagai berdialog dengan komunitas ya. Kita berdialog dengan episteme community di bidang keilmuan kita. Jadi kita harus decide dulu ketika kita riset ya, purpose tujuan kita apa ya dari melakukan riset itu ya. Kemudian nanti apa yang mau kita jawab ya, dan nanti itu kemudian apa berpengaruh juga dengan metodologinya apa yang mau kita lakukan ya. Apakah itu mau kuantitatif, mau kualitatif, atau pure legal, doctrinal legal, atau dan lain sebagainya ya. Audiensnya tadi ya, kemudian relevant literature, nah ya ini yang paling penting juga, apalagi khususnya teman-teman yang kalau mau bikin proposal gitu ya, proposal studi, nah itu penting kan untuk tahu sebenarnya supervisor itu ngelihat. Dan kalau supervisornya agak lebih detail lagi, dia ketika dia ngelihat literatur, dia juga apa namanya banyak hal sekarang yang kita lihat dari siapa yang kita cite gitu kan. Dia ngelihat oh scholars dari mana aja nih, jurnal apa aja yang di cite gitu ya. Bahkan dia kalau supervisor saya dia lihat demografinya. Oh kamu nih kebanyakan nge-sketch scholars dari Amerika. Kenapa? Kenapa? Ya kenapa nggak cite scholars dari misalkan Europe juga? Atau sejauh apa scholars dari Indonesia justru relevan ya, dan lain sebagainya lah. Jadi itu untuk melihat. Ada juga sekarang banyak apa namanya untuk melihat sebenarnya bias apa yang ada di riset kita gitu ya. Dan bahkan sekarang banyak juga scholars yang mempertimbangkan isu gendernya. Oh, apa namanya yang saya kebanyakan ternyata laki-laki semua nih. White, male, pale ya. Apa namanya orang bule white. Kenapa nggak
kita coba mendiversifikasi lagi apa nih untuk tahu, karena secara nggak langsung itu akan ada bias-bias juga yang timbul di dalam riset kita. Jadi kita untuk aware dengan siapa yang kita cite itu penting ya. Nah kemudian style menulis ya itu juga beda-beda kan namanya, uh, beda-beda lah apa namanya style ya, dari penulisan jurnal akademik ya. Kemudian outline ya. Saran saya adalah outline. Tapi ada hal yang menarik juga terkait dengan outline gitu ya. Karena kalau 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 menurut Larry McKenna nih ya, kalau menurut dia uh, penulisan orang yang sedang menulis disertasi atau doktor atau riset yang panjang itu beda dengan orang yang riset cuma misalkan untuk short piece of ads gitu atau jurnal ya. Kita menggunakan ketika kita menggunakan menulis itu sebagai bagian dari kita melakukan atau sebagai proses dari kita itu untuk berpikir gitu ya. Kalau misalnya kita mau nulis op-ed itu lebih straightforward mungkin ya. Kita mau bikin argumen ini A, B, C, langsung kita deliver. Tapi ketika kita menulis sesuatu riset yang panjang ya, itu proses menulis kita itu juga merupakan bagian dari proses kita berpikir gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menulis, kita mikir, itu kemudian membawa ke arah yang kita nggak apa namanya yang kita nggak tentukan sebelumnya, tapi ketika kita menulis banyak hal-hal baru yang muncul gitu. Itu juga kita perlu pikirkan. Tapi dengan kita punya outline, menurut saya itu sangat-sangat membantu gitu ya. Khususnya untuk menghindari apa yang disebut dengan apa yang kita tahu dengan writer's block ya. Wah anjir gue udah mau nulis, udah siap, mau nulis apa nih dan lain sebagainya. Ya ketika kita punya outline, baik itu outline chapter, outline disertasi as a whole, itu matters gitu ya. Dan outline ini juga membantu kita untuk kita berpikir secara rapih gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak punya outline, kalau menurut saya itu random. Jadi kita apa argumen yang mau kita sampaikan, bagaimana kita mau breakdown argumen itu berantak, itu susah gitu ya. Untuk tulisan pendek aja itu susah, apalagi untuk disertasi yang panjang gitu ya. Karena kita nggak mau kan apa, karena ketika kita membuat disertasi atau kita berargumen, kita mau semuanya itu kan koheren ya. Dan apa namanya menuju tujuan atau argumen yang sama ya. Nah kita harus pastikan itu, jadi jangan sampai kita ngomong A ngomong B yang bertentangan antara satu sama lain. Kemudian ini apa namanya dari mana kita dapat ide dan sebagainya, tentu dari buku, dari profesional kita ya, mungkin teman-teman yang di kantor, kemudian teman-teman memperhatikan isu apa ya, apa namanya, kemudian itu bisa jadi bahan riset gitu ya, atau trending topics yang di media atau kelas. Yang paling penting menurut saya di sini adalah ketika kita sedang meneliti gitu ya, atau kita ingin mencari penelitian, itu kita harus selalu curious dengan banyak hal. Kita harus selalu critical terhadap banyak hal gitu ya. Kita itu menurut saya memacu otak kita untuk berpikir gitu ya, apa namanya, tentang banyak hal. Pun ketika nanti teman-teman ketika sedang melakukan riset, baca gitu ya, kita harus punya kemampuan untuk berpikir secara critical reading gitu ya, active thinking ketika kita membaca. Jadi kasih supervisor saya, jangan ketika kita membaca, kita nggak kayak orang sedang baca komik atau novel ya, tapi kita sedang membaca untuk riset. Jadi kita ketika kita membaca textbook atau jurnal, itu kita jangan kayak lagi baca Quran gitu ya, bahwa apa yang kita baca ini adalah suatu kebenaran ya, tapi kita harus challenge ya. Kita harus challenge, masa sih ya begini, kenapa argumennya begini, oh tapi kemarin saya baca di tulisan yang lain itu beda pendekatannya atau beda argumennya, kenapa ya, atau mempertanyakan atau kritikal lah ketika kita membaca ya. Jadi itu paling penting. Jadi untuk membuat otak kita tetap aktif, atau untuk memaksa kita untuk berpikir ya, kita harus berpikir secara kritis ya. Kita harus challenge apa yang kita baca, kita harus challenge apa asumsi kita dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita melihat fenomena gitu ya, kita jangan yang lihat aja, tapi kita berpikir kritis ya, kenapa kok ini begini, kok ini begini gitu ya. Dan lain sebagainya ya, apalagi nanti kalau kita field research, kita observations dan lain sebagainya. Di kelas apa yang sedang trending topik di news gitu kan, apalagi ya mungkin sekarang dengan banyak hal terjadi ya, apalagi kalau di ilmu sosial, ilmu hukum gitu ya, itu banyak 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 apa namanya, setiap hari apa namanya, banyak kasus, ada kasus baru, ada fenomena baru. Nah itu kita bisa lihat dari sudut pandang mungkin research kita ya, oh ini kok dari teori begini, atau dari banyak hal lah yang kita bisa observe dari apa yang akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah critical thinking gitu ya, kita meng-questioning apa yang kita lihat, kita meng-questioning apa yang kita baca. Nah ini salah satu elemen penting dari sebuah penelitian gitu ya, itu adalah literatur ini. Jadi kita akan beberapa slide ini saya akan coba baca apa namanya,
diskusikan mengenai literatur review itu bagaimana sih? Karena ini mungkin salah satu part yang paling susah ya dari kita ketika kita melakukan penelitian ya, dissertation ya. Uh, Pertama tentu akan ada banyak sekali ya bacaan ya, literatur review ya, teman-teman pasti download literatur review atau udah wah udah berapa ratus jurnal nih, bacanya bagaimana bacanya, kemudian tentu yang relevan atau enggak bagaimana ya, kemudian bagaimana kita menentukan kontribusi kita, itu penting dari literatur review ini. Karena kenapa literatur review ini penting? Karena kalau kita melakukan penelitian, ya, itu kan harus ada novelty, kan? Harus ada kebaruan. Dan bagaimana nih kita berpikir mengenai novelty atau kebaruan ini? Nah, itu penting. Dan literatur review ini adalah bagian yang paling krusial dari sebenarnya penelitian kita ini akan berkontribusi bagaimana sih, ya? Bagaimana kita novelty apa yang kita tawarkan, ya, atau bagaimana novelty yang kita tawarkan kita sampaikan, itu literatur review. Makanya kita melakukan penelitian, proposal, literatur review ini salah satu bagian yang paling penting ya. Ada banyak fungsinya tentu dari literatur review ya. Tentu kita harus tahu, pertama yang paling simpel adalah what is known and what not known ya. Apa yang ada, apa yang udah diketahui ya oleh komunitas epistemic community kita ya, itu apa ya. Dan nanti kita bisa cari tahu yang belum diketahui itu apa sih, sehingga uh, penelitian kita jadi relevan gitu ya. Kemudian ada hal-hal nggak yang kontradiktori gitu antara satu dan lain hal ya, atau yang contested atau yang masih diperdebatkan ya, atau yang uncertain gitu ya. Jadi kalau ketika kita melihat membaca literatur, kita harus tahu pertama ya, argumen utama apa yang ingin disampaikan oleh tulisan ini, karena setiap tulisan itu biasanya pasti punya paling nggak satu argumen utama lah apa gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, tadi kan saya sampaikan di awal, kalau kita melakukan penelitian itu sebenarnya kita masuk ke dalam epistemic community ya. Nah, di situ biasanya akan ada perdebatan ya. Akademisi itu banyak sekali disagreement. Jurnal itu banyak sekali membantah satu dan lain. Ya, teori itu banyak yang ini, terus teori satu yang lain ini membantah teori yang lainnya, atau bilang teori yang lainnya ini kurang tepat dan lain sebagainya. Itu banyak yang bisa terjadi. Nah, kita harus, ketika kita melakukan literatur review atau kita membaca untuk literatur review, itu kita bukan hanya mau paham isinya, ya oke, kita harus paham dulu isinya ya. Kalau kita nggak paham, gimana kita mau menentukan yang lain. Tapi bukan hanya kita paham isinya, tapi kita harus tahu argumennya apa, dan kita harus bisa memetakan nih, oh, artikel ini di dalam misalkan perdebatan akademik yang lebih luas, itu adanya di mana sih, dia mendukung yang apa dan lain sebagainya. Kita harus bisa memetakan ya posisi posisi riset-riset ini, apalagi dalam hal misalkan teori atau hal-hal yang contentious gitu, yang banyak perdebatan ya. Kemudian how different things can be explained ya, bagaimana dia menjelaskan perbedaan itu dan bagaimana apa argumennya dan bagaimana dia sampai pada konklusi atau argumen itu. Nanti kita bisa lihat juga kan, oh argumennya beda, tapi bagaimana saat dia sampai ke argumen itu ya, apa yang didiskusikan, nah itu beda, mungkin beda ya. Jadi kita bisa menganalisa dari situ. Kemudian isu apa ya, gaps apa, ambiguity apa ya, yang menarik dalam dunia akademis ini. Kemudian nah jadi ketika kita udah baca ini, udah tahu semua ini ya, jadi kita udah bisa memetakan nih building blocks-nya, yang udah ada nih bagaimana sih apa. Nah, kalau saya itu banyak hal cara ya. Kita bisa bikin mind maps. Kalau dulu supervisor saya dulunya sebenarnya mind maps ya. Kita bisa pakai kertas, atau bisa pakai kertas gede, atau bisa pakai aplikasi di iPad atau di laptop gitu ya, mind map ya. Oh, artikel ini argunya apa dan sebagainya. Ini kita coret-coret tuh biasanya. Nah, ini sebenarnya terdengar simple, tapi aslinya ini susah. Kenapa? Karena kita baca tulisan aja kan, baca jurnal kan gak gampang ya. Itu beda dengan kalau kita baca cerita ya, bahasanya susah dan lain sebagainya, itu takes time ya. Dan cara membacanya juga sebenarnya ada caranya gitu ya, nggak kayak kita baca dari awal sampai akhir. Membaca tulisan jurnal apa nggak kita baca, nggak mungkin. Oke, sorry. Kayaknya ada sedikit kendala nih. Oke, sorry, maaf tadi kepotong ya. Oke. Harus mana lagi ya? Oke. Oke. Jadi cara membacanya pun ada caranya gitu ya, nggak kita baca dari awal sampai akhir, tapi kita karena nggak akan muat waktunya ya. Teman-teman pasti udah tidur malam,
kurang tidur dan lain sebagainya ya. Jadi pertama ya teman-teman baca abstraknya, baca introduction sama conclusion-nya dulu, tiga itu ya. Worth it nggak nih teman-teman dedicate waktu sejam cuma untuk mendalami satu artikel jurnal misalkan? Worth it nggak ya? Atau misalkan baca tahu intinya aja cukup. Nah itu kita harus punya sense lah ya untuk bisa memilih yang mana yang artikel jurnal yang perlu kita baca awal sampai akhir ya, untuk paham flow argumennya, mana yang kita hanya kita tahu aja. Kalau saya dulu atau kalau saya sekarang gitu ya, saya bisa pakai Excel ya, artikel jurnalnya apa, di mana, penulisnya siapa, kemudian main argumennya apa, notes-nya apa. Gitu. Jadi kita mau untuk memetakan itu ya, untuk memetakan apa namanya literatur yang udah ada gitu. Itu bagaimana. Nah kemudian apa namanya kita juga apa namanya oke kita kan udah tahu kan tadi bagaimana apa yang harus kita temukan ya ketika kita melakukan literatur atau kita membaca untuk literatur review. Ya, nah kemudian apa yang harus kita sampaikan? Ya, karena ini kan dua hal yang berbeda kan. Kita harus tahu apa, bagaimana, dan kemudian kita mau ngapain sih di literatur review ini ya? Tujuannya apa sih sebenarnya di literatur review ini? Ya pertama kita harus tahu dulu ya apa namanya untuk literatur review ini atau informasi yang kita punya itu untuk menjustify aims kita apa, approach-nya uh, apa namanya untuk menjustify argumen kita gitu. Kenapa? Kenapa kita meriset ini? Karena berdasarkan literatur review ini A bilang apa, B bilang apa, C bilang apa, kontradiksi dari mana. Tapi belum ada loh yang misalkan membahas mengenai ini, gitu ya. Atau perdebatan ini sebenarnya missing nih, atau ini bisa menarik kita lihat. Jadi menjustify approach kita. Approach yang udah ada tuh sebenarnya melihatnya dari sini loh, dari segi ini, segi ini, segi ini. Tapi belum ada yang melihat dari segi ini gitu ya. Jadi kita tahu ya, kita nanti kan intinya literatur review itu kan adalah sebenarnya kita untuk memprovide atau memprove novelty apa yang kita tawarkan dalam research kita kan, untuk mendemonstrate apa namanya topik kita yang kita akan lakukan gitu ya. Karena apa namanya kenapa ini belum ada atau dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai literatur review gitu ya atau penelitian gitu kan, hampir pasti topik yang kita teliti itu kan bukan topik yang benar-benar baru gitu ya. Kita kan nggak mungkin apalagi di social science gitu ya. Kita kan bukan yang tiba-tiba menemukan topik ini out of nowhere atau kita menjadi orang yang benar-benar pertama nih apa namanya menemukan topik ini gitu ya. Itu kan either mungkin genius banget atau topik yang diteliti emang nggak relevan, nggak ada yang peduli aja selama ini gitu kan. Nah, jadi literatur review sebenarnya ya kita seperti kayak gini. Misalkan kita mau meriset apa ya headset ini gitu ya. Nah, headset ini kan, oh udah ada nih banyak paper yang menulis meriset mengenai headset ini ya. Nah, kita kan lihat oh si A, oh dia membahas headset ini dari segi misalkan kualitas suaranya bagaimana dan lain sebagainya. Sama nih objeknya si headset ini. Oh si B di papernya dia membahas tulisan ini dari segi misalkan bahannya, oh ini plastik dan lain sebagainya. Si C melihat ini dari misalkan apa dari perspektifnya dari uh, ketahanannya misalkan. Nah, kita menawarkan apa sudut pandang untuk melihat headset ini. Oh, semuanya nih melihat headset apa namanya dari segi bahannya atau penampilannya ya, tapi nggak ada yang misalkan melihat headset ini dari segi misalkan harga jual. Nah, penting nih kita untuk melihat uh, kenapa headset ini dari segi harga jual. Nah, itu kan sama sebenarnya objeknya kan, tapi kita menjustify, kita melihat metode mungkin dari metode kita. Kalau yang lain sebenarnya metodenya itu yang hal-hal yang bisa diraba, dipegang. Nah, kita melihat dari segi misalkan apalah kayak gitu. Nah, itu benar untuk mendemonstrate itu sebenarnya. Uh, itu kan. Jadi kita melihat itu gitu ya. Provide relevant background itu nanti secara otomatis ya. Dan yang penting juga dari melakukan literatur review ini, kita tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita melihat literatur itu kita critical ya apa namanya nggak hanya melihat artikel tapi kita juga melihat siapa sih authornya affiliate di mana ya di research institution mana, di universitas mana, gendernya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, tapi penting juga untuk kita melihat uh, kebaruannya gitu ya, up to date-nya. Jangan kita mungkin kalau di social science kita banyak merefer ke penulis-penulis klasik atau buku-buku klasik. Tapi penting juga untuk kita menyeimbangkan dengan apa? Dengan tahun-tahun yang baru gitu ya. Mungkin authornya less known ya, nggak terkenal misalnya siapa nggak tahu Adam Smith atau kalau di hukum internasional uh, Hugo Grotius dan lain sebagainya ya. Tapi kita lihat bahwa ada perkembangan nih pemikiran ya.
oh pemikirannya dulu seperti ini, ada nggak ya, apa namanya riset yang lebih recent mengenai ini. Nah ini waktu itu saya juga sempat di pas waktu TPR saya dilihat ya, saya kan mau kasih yang perdebatannya kan yang sophisticated kan, scholar-scholar saya memang udah giants di bidangnya dan lain sebagainya. Tapi waktu itu di komen saya adalah kan, gimana nih penelitian yang baru ya, gimana penelitian tahun ini. Bahkan biasanya tuh saya nggak tahu deh kalau waktu itu tuh ada aja pasti profesor yang kayak ini tahun di yang lebih recent tuh ada di jurnal ini penulisnya ini itu bermanfaat sekali gitu ya. Dia mungkin less known, dia nggak perdebatannya nggak seklasik perdebatan emang author-author yang udah terkenal, tapi itu penting untuk menunjukkan bahwa kita ini up to date di apa namanya di disiplin ilmu kita ya, karena knowledge itu kan juga bertambah gitu ya. Oke, kita mau cite perdebatan klasik, biasanya ada perdebatan klasik di dalam disiplin ilmu kita, tapi juga bagaimana perdebatan yang recent ya, apa yang hal-hal baru yang ada. Nah, pada intinya adalah kita itu memposisikan studi kita atau penelitian kita di dalam penelitian-penelitian yang udah ada. Ya, kita berkontribusi di mana sih, bagaimana sih kita mau berkontribusinya ya, apakah dari segi metodologi, apa dari segi approach-nya atau apalah segala macam dan lain sebagainya. Itu kita mau lihat di situ. Jadi kita berpikir ya. Nah, ini sebenarnya memang paling apa namanya? Tricky lah itu literature review ya. Ya, ketika kita melakukan research ya. Kalau saya dulu bikin ya tadi saya sampaikan bikin Excel gitu ya, penulisnya argumennya apa, nah kita bisa petakan. Dan kan literatur review kan itu nggak bulk biasanya kan, itu kita bisa bagi-bagi jadi small chunk gitu. Kalau penelitian kita besar mengenai apa, nah kita bisa lihat ada di beberapa aspek ya, diskursus ya. Jadi kita kita isukan di masing-masing isu itu, atau kita breakdown jadi isu yang lebih kecil. Saya nggak tahu nih udah berapa menit lagi nih waktunya. uh, ya jadi present argument ya about why your study is worthwhile, kenapa riset kita itu apa namanya bermanfaat signifikan ya, key problemsnya apa, perdebatannya apa ya, uh, show what is known and what is there is agreement ya, apa yang udah ada, apa namanya isu apa yang contested antara satu sama lain ya, analyze ketika kita kita melihat literatur tuh apa namanya, apa yang bagus dari ini dan lain sebagainya. Satu hal juga yang menurut saya penting ya ketika kita baca atau literatur review itu adalah gimana sih cara orang itu menyampaikan argumen ya, layeringnya bagaimana sih orang itu membuka paragraf. Kadang-kadang saya mikir juga ketika kita baca gitu, kita nggak cuma apa namanya ingin memahami substansinya, tapi kita juga tahu oh gimana sih orang ini mendeliver argumen, gimana sih orang ini membuka hook paragraf penelitiannya dan lain sebagainya. Jadi kita belajar apa namanya style writingnya juga gitu ya. Nah, highlight the limitations, area of disagreements, gaps, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dia intinya literature review adalah what we know ya, what we don't know, gap sama sehingga penelitian kita apa. Nah, tapi kalau saya pelajari gitu ya, saya lihat-lihat berbagai cara orang menyampaikan itu ada tiga hal sih. Pertama ada orang yang ketika kita menyampaikan setelah melakukan literature review itu membangun. Jadi kayak oh dari riset yang udah ada ini kita bisa menambahkan apa dari riset yang udah ada. Kemudian yang kedua itu adalah oh risetnya udah ada nih A B C D, tapi dari riset ini itu nggak ada yang ngebahas mengenai ini. Jadi lebih ke arah gap gitu ya. Kayak, belum ada nih yang meriset dari segi pandang ini atau gap. Jadi filling the gaps. Nah ada juga kalau dari Larry McInerney ya dia bilang yang lebih penting itu sebenarnya adalah atau kalau mau riset kita lebih baik itu oke, si A ngomong begini, si B mau ngomong begini, si C mau ngomong begini, tapi mereka salah, harusnya ini loh. Nah itu sebenarnya itu mungkin nggak semua apa namanya dari kita berani gitu ya ketika kita melakukan literatur review atau menyalahkan gitu. Tapi kalau menurut dia itu adalah salah satu hal juga yang baik ketika melakukan penelitian ya. Karena kenapa? Coba kita bayangkan ya, kita bandingkan ya. Kalau kita melakukan riset, iya si A bilang begini, si C bilang begini, si B bilang begini, saya bilang begini. Nah itu kan pasti kan ya orang-orang kenapa dia harus peduli dengan apa yang kita harus akan sampaikan gitu kan, atau gaps mereka nggak akan terlalu apa namanya tertarik kan. Tapi bayangkan kalau misalkan di abstrak ketika kita mensubmit artikel atau argumen adalah ya teori ini perkembangannya gini gini gini, tapi mereka ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena argumen kita harusnya gini, yang benar tuh begini. Nah itu kan akan lebih menarik gitu kan. Kalau submit jurnal saya yakin juga editor mungkin akan tertarik hal seperti itu, tapi mungkin itu juga apa namanya lebih ya itu ada jam terbang dan lain sebagainya. Tapi yang dia sampaikan dan menurut saya itu menarik itu adalah oh ya juga ya, uh, itu gitu ya, apa yang salah dari yang udah ada.
Nah, kemudian ketika kita research dan analisis atau berpikir, ini kadang-kadang dua hal yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ya. Ketika kita riset, kita mengumpulkan data ya. Bisa dari tergantung metodologi yang teman-teman pakai, kualitatif atau bisa juga apa namanya baca jurnal aja dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada juga analisis ya. Analisisnya penting ya. Jadi ketika kita research, kita menganalisa ya. Kita mengconnect the dots gitu ya. Kenapa ini begini begini, kenapa jurnal yang ini bilang begini, kenapa jurnal yang ini bilang begini, dan lain sebagainya. Ya, atau nanti bagaimana dengan data kualitatif yang kita temukan di lapangan, ya, kalau misalkan teman-teman interview, teman-teman atau apa, ambil data kuantitatif dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus analisa, ya, kita bisa mengkontraskan argumen, kita harus melihat apa namanya, ya analisa itu lebih banyak berpikir gitu ya, nggak hanya kita si A bilang lebih apa, tapi kita kontras, kita lihat dan lain sebagainya. Nah, research pun kalau misalkan legal research gitu ya, kita membaca, kita harus critical dengan apa yang kita baca ya, source apa yang kita baca ya, apakah itu dari source, kalau misalkan jurnalnya jurnal bagus atau enggak sih ya. Jurnalnya jangan sampai jurnal yang kita baca ada jurnal predator gitu ya, itu nanti research kita jadi questionable gitu ya, apa namanya, ngapain nih, itu bermasalah. Bahkan ada uh, saya lupa, saya pernah baca di US gitu, ada dia penelitiannya itu dipertanyakan karena dia men-cite jurnal yang predator atau jurnal yang abal-abal. Itu penelitiannya jadi kredibilitas beliau gitu sebagai scholar itu juga jadi dipertanyakan. Dia nggak plagiat nggak apa, cuma dia merefer kepada suatu jurnal yang jurnalnya itu jurnal nggak bereputasi gitu, jurnal jelek. Nah, itu imbasnya penelitian kita jadi diragukan juga. Jadi critical terhadap apa yang kita baca, siapa yang kita cite, otoritatif atau enggak, kualitas jurnalnya itu penting ya. Jadi skill untuk memilih itu penting. Nah, tentu apa namanya, di beda disiplin ilmu ya itu beda-beda kan, apa namanya, cara tahu kualitas jurnal dan lain sebagainya. Jadi itu penting kalau menurut saya ya. Uh, karena kalau kita menginput research kita dengan source yang memang udah jelek gitu, itu apa namanya, nanti penelitian kita akan juga jadi questionable, akan dipertanyakan. Jadi memilih apa yang kita baca ya itu juga penting, atau itu sangat sangat penting gitu ya. Itu akan menentukan quality dari argumen kita nanti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa isu gitu ya, yang pertama konsistensi ya, konsistensi spelling, konsistensi penyebutan, konsistensi citation, ya itu penting dalam apa namanya penulisan gitu ya. Rationality, novelty tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, academic integrity, plagiarism ini juga tentu hal yang penting gitu ya. Dan kalau misalnya kalau saya sih nggak tahu, saya di fakultas hukum itu nggak terlalu banyak sejujurnya diajarin ya apa sih yang disebut dengan, atau apa yang uh, anggap sebagai plagiarisme gitu ya. Ada yang mungkin mahasiswa dia pakai footnote sih, pakai citation, tapi dia copy paste kalimatnya persis. Nah, ini kan juga sebenarnya akan bisa dikonsider sebagai plagiarism juga walaupun dia pakai footnote ya. Karena kalau dia nggak pakai referencing style-nya direct quotations, itu kan bisa. Nah, itu kan jadi penting ya. Jadi anti plagiarism itu juga penting gitu ya. Apapun harus pakai source lah, apa namanya. Uh, dan juga saran saya gitu ya, biar nggak kita terpancing atau kita memparaphrase yang terlalu dekat. Kalau saya biasanya ketika saya paraphrase atau menulis itu saya jangan lihat source ya. Kalau kita lihat source itu akan nanti kita memparaphrase yang terlalu dekat, karena memparaphrase aja ini sebenarnya ada banyak caranya ya, itu kita nggak punya waktu yang dalam gitu ya, apa namanya, untuk membaca gitu ya. Kita ada paraphrase yang cuma mengganti satu kata atau dua kata, itu masih bisa dikonsider sebagai plagiarism gitu ya. Yang amannya sih kalau saran saya ya, tentu satu pakai citation, selalu pakai citation. Kedua, ketika kita men-cite itu kita baca ya, kita coba pahami, kemudian kita ceritakan sendiri pakai bahasa kita. Tapi tentu kita tetap pakai site, kita tetap pakai footnote. Tapi ketika kita menulis, itu kita nggak terpaku terhadap kalimat si penulis ini. Tapi kita pakai bahasa kita sendiri, kita cerita kita sendiri, terus pakai footnote ya. Itu untuk menghindari, karena ada juga yang banyak yang nge-paraphrase itu nggak benar-benar paraphrase gitu, cuma ada mengganti satu dua kata, itu tetap bisa dianggap sebagai plagiarism. Gitu. Jadi ini academic integrity ini apa namanya, tentu harus kita apa namanya betul gitu ya. Kan tentu teman-teman kalau apa kalau kita kan yang di Australia gitu ya, etiknya kan keras sekali gitu ya, apa namanya, bagaimana data itu diperoleh dan lain sebagainya. Jadi paraphrase gitu ya. Kemudian language barrier, tentu kita apa namanya, kita bukan bahasa Inggris untuk
mungkin mayoritas dari kita atau kita semua itu bukan bahasa pertama kita gitu ya. Jadi uh, editing atau itu penting gitu ya. Tapi yang paling apa atau salah satu tips yang saya kira baik gitu ya, ketika kita menulis gitu kita pakai plain language aja, bahasa Inggris yang sehari-hari. Kadang-kadang kan banyak apa ya yang kita pakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang biar terdengar sophisticated dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih itu plain language aja. Yang penting kita apa namanya benar dari segi grammar, dari segi tata bahasa dan lain sebagainya. Ya. Tadi terus yang penting juga adalah what readers want, ya novelty itu penting. Mbak, Mbak Husnul, saya kalau waktu udah mau habis, tolong diinfokan ya. Atau teman-teman kalau Oh, udah ada pada aman, bosan, masih aman. saya cepet deh. Nah, yang paling penting adalah ketika kita bikin riset atau setelah kita melakukan riset, ya kita berpikir jadi kalau ini saya dapat dari Bu Dewi Fortuna Anwar. Ya. Jadi ketika setelah kita meriset itu kita jangan langsung tulis, ya apa kita baca kita langsung tulis itu enggak. Ya. Sama kayak kita makan, ketika habis kita riset itu kita harus butuh waktu untuk apa? Untuk kita untuk berpikir, ya untuk berpikir itu penting. Kayak kalau kita makan kan kita nggak langsung jadi ada proses pencernaannya dulu kan, ada biar ngendap dulu gitu kan. Nah itu penting ya dan itu sering miss gitu ya. Kita pikir kita baca kita tulis kita baca kita tulis itu jadi kita perlu ada waktu untuk berpikir untuk merenung untuk kira-kira argumen apa yang kita mau tawarkan dan lain sebagainya ya. Karena ini nanti akan penting kenapa kalau kita punya tulisan itu kita punya klaim ya apa argumen yang kita mau sampaikan ya bagusnya sih sebenarnya argumen itu simple tapi kuat apa atau sesuatu yang apa namanya yang satu aja gitu argumennya tapi itu powerful ya kayak misalkan apa namanya uh, ada banyak hal lah ya riset yang satu aja gitu apa argumen kalau supervisor saya bilang ketika kita meneliti atau baca atau melakukan penelitian gitu ya ketika kita mengcraft argumen kita itu pasti argumennya satu aja gitu kenapa karena ketika orang baca buku gitu ya orang itu pasti akan lupa majority dari isi dari buku itu tapi pastikan orang itu ingat satu kata satu kali satu kalimat sorry ya satu kalimat buku itu mengenai apa gitu ya. Oh buku ini mengenai apa argumen sentralnya apa gitu ya buku yang bagus atau penelitian yang bagus itu ada satu itu yang powerful itu apa namanya hal yang kita harus pikirkan juga ketika kita along the way kita melakukan penelitian ya apa itu kemudian nah oke kita udah punya satu argumen itu ya kemudian kita buktikan argumen itu ya proof kenapa kita berargumen demikian ya show it dan lain sebagainya itu tadi kita udah belajar udah diskusi mengenai bagaimana melakukan penelitiannya nah kan yang penting adalah bagaimana kita mendeliver juga kan hasil dari research itu kan uh, untuk kita yang kita mau adalah hasil dari proses berpikir kita itu gampang diterima oleh si pembaca gitu kan. Nah jadi kita proof tadi argumen kita itu apa. Salah satu buku di disiplin saya hukum internasional salah satu penelitian atau buku yang groundbreaking lah dan ini cukup recent baru itu adalah buku profesor di apa namanya di school saya gitu Anthea Roberts ya itu buku judulnya base dari disertasi beliau gitu ya is international law international oh itu kan hal yang menarik kenapa karena kan kalau kita bicara hukum internasional itu klaim atau asumsinya adalah ya itu udah pasti internasional gitu namanya juga hukum internasional gitu ya tapi dia mempertanyakan apakah hukum internasional itu internasional dan argumen dia adalah hukum internasional itu sebenarnya nggak purely internasional. Kenapa? Karena bagaimana hukum internasional itu diajarkan di universitas, ya, bagaimana dipraktekkan di berbagai negara itu ternyata beda pengertiannya. Bagaimana konteks hukum internasional itu dipelajari di satu negara dan negara lainnya. Ya. Itu kan argumennya kan compelling kan, kayak oh selama ini berarti hukum internasional itu nggak internasional banget. Nah beliau researchnya advance sekali, dia membandingkan banyak atau textbook di Fakultas Hukum khususnya hukum internasional di banyak dunia di berbagai negara ya di Indonesia di Amerika fokusnya sih 5 negara UN Security Council tapi dia melihat banyak nah itu kan argumennya yang compelling ya dan apa namanya dan menarik ya dan itu di dalam komunitas hukum internasional ya itu salah satu buku yang dianggap groundbreaking lah dapat penghargaan dari American Society of International Law dapat penghargaan dari banyak salah satu buku yang paling fenomenal lah apa namanya dan banyak mendapat penghargaan itu kan sebenarnya argumennya kan argumen simple ya dia nggak terlalu bercomplicated atau berteori panjang-panjang tapi itu kan simple crisp dan
enak gitu dibaca. Itu salah satu buku yang fenomenal. Itu buku belum terlalu lama juga, itu 2018, 2017 kayak bukunya ya. Beliau nulisnya disertasinya juga di ANU gitu dan publik. Nah, kemudian itu tadi ya udah tahu kira-kira argumennya apa. Nah, mengorganisasi itu bagaimana sih sampai pada kita untuk mensupport argumen itu ya. Apa namanya bagaimana kita mendelivernya itu penting ya. Jangan sampai kita udah punya ide yang bagus, riset yang bagus, tapi cara kita mengorganize artikel tulisan kita itu nggak apa namanya nggak convincing gitu ya. Nah itu kita harus 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 apa namanya pikirkan juga gitu ya. Bagaimana kita menstrukturnya dan lain sebagainya. Coherence nggak apa namanya alur berpikir dari tulisan kita ya. Bukan hanya secara makro, bukan hanya secara disertasi atau secara tulisan, tapi juga secara mikronya dari kalimat per kalimat, paragraf per paragraf itu make sense nggak ya di argumen ini dan lain sebagainya. Nah itu juga penting. Pastikan lagi kita di satu paragraf itu kita tahu apa yang mau kita sampaikan, kalimatnya juga jelas, ada kalimat pertamanya itu jelas, ya main ideas dari setiap paragraf itu jelas dan lain sebagainya. Itu penting sekali ya apa namanya untuk kita. Saya juga kadang-kadang kalau apa namanya habis nulis gitu kita lihat lagi gue mau ngomong apa sih di paragraf ini itu jelas atau enggak ya kita pilih satu-satu pastiin tiap paragraf itu ada hanya satu apa namanya main sentence yang utama gitu ya satu yang ingin kita sampaikan gitu ya dan itu harusnya sih idealnya itu di kalimat pertama ya jadi tulisan yang baik itu adalah yang misalkan kita baca kalimat pertama dari tiap paragraf aja itu kita bisa tahu kita bisa paham karena satu kalimat utama sisanya itu kan penjelasan satu kalimat utama sisanya penjelasan ya, jangan satu paragraf itu udah terlalu banyak ide atau gagasan yang kita mau sampaikan di situ gitu ya. Jadi saya juga sampai sekarang masih struggle juga gitu ya, masih susah juga kadang-kadang kayak jadi gue mau ngomong apa itu berbelit-belit gitu ya. Nah itu kita harus atau saya juga masih masih lihat itu terus. Nah, kemudian kita menyampaikan yang paling utama itu part adalah introduction. Mau introduction research proposal, mau introduction apalah segala macam itu penting. Nah, ini juga yang paling krusial dari suatu tulisan ya atau suatu riset gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita di 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman itu nggak menarik atau orang yang membaca itu nggak tahu ini sebenarnya ini tulisan ini mau bahas apa, itu orang pasti akan nggak akan tertarik gitu ya. Tapi ada banyak hal cara bikin apa namanya introduction itu menarik. Pertama Anda bisa show ya, Anda point out ada suatu fenomena apa ya. Ada banyak caranya, ada banyak pakai kalimat pembuka yang cukup menarik ya. Bisa pakai uh, quotes mungkin atau Anda menggambarkan suatu peristiwa dan lain sebagainya ya. Itu penting. Jadi uh, apa namanya buat tulisan itu menarik gitu ya. Salah satu draft pertama saya yang supervisor saya cara langsung bilang ini jelek gitu adalah saya waktu itu memulai dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan berapa ribu dibilang kayak what the hell ini jelek gitu maksudnya ya, ini fakta tapi sampaikanlah sesuatu yang lebih menarik sampaikanlah dengan mungkin short story gitu cerita yang pendek dan lain sebagainya yang membuat tulisan itu compelling orang yang membaca itu tertarik untuk membaca gitu ya kalau misalkan tulisan jurnal tulisan op-ed gitu bisa pakai recent event misalkan baru terjadi apa dan lain sebagainya nah kemudian Anda harus sampaikan secara jelas di awal atau di introduction ya riset ini mengenai apa loh atau tulisan ini argumennya apa itu sampaikan aja di awal gitu jangan itu secara straightforward di awal riset ini mengenai apa itu harus awal biasanya juga main argumen kenapa kalau misalkan di disertasi itu kebanyakan introduction itu nanti di rewrite lagi di akhir karena setelah kita nulis sampai akhir itu biasanya kita nanti argumen utama kita apa gitu ya kita mau sampaikan itu di introduction lagi di awal gitu ya frame the issues isunya di frame gitu dan bisa kita harus juga forcefully gitu ya, jangan terlalu berbelit-belit paling enggak lah dalam dua halaman kedua atau halaman ketiga tuh orang udah tahu oh this research is bla 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 membahas mengenai apa gitu itu harus ada jadi jangan juga introduction latar belakang gitu ya kita harus tunjukkan kenapa ini relevan gitu ya secara teoris atau secara praktek kenapa ini apa namanya itu tulisan ini tuh relevan gitu ya. Ada fenomena apa sehingga tulisan ini tuh uh, perlu untuk atau berkontribusi apa nah itu harus dari dalam 2-3 halaman awal lah gitu jadi langsung ya forcefully terakhir mungkin ini sedikit writing ini saya juga dapat dari buku gitu ya apa namanya
writing step, 7 writing steps gitu ya. Pertama untuk kita pikirkan dulu ya, research question apa yang mau kita, ketika kita melakukan penelitian apa yang mau kita research ya, itu penting. Dan itu tentu itu butuh proses berpikir juga ya, karena bagaimana kita bertanya itu penting ya. Uh, Kalau kita bikin research questions itu lebih baik pertanyaan yang how, bagaimana ya, bukan pertanyaan yang kenapa atau yang apa gitu ya. Pertanyaan yang elaboratif gitu ya. Yang analitis, yang analisa gitu ya. Itu butuh waktu gitu ya. Mungkin kita butuh baca dulu, kita butuh merefleksikan dulu dan lain sebagainya. Kemudian start preliminary research gitu ya. Even sebelum kita melakukan penelitiannya, kita harus tahu kan literatur itu kan preliminary research gitu ya. Observation itu kan bisa preliminary research gitu ya. Nah, baru kalau kita udah research ya, di awal ya itu kita bisa bikin outline-nya dulu apa ya kita mau sampaikan tuh apa. Untuk, tapi ini ada beda-beda juga sih. Kayak kalau waktu itu saya sama supervisor saya awal bikin outline gitu kan. Tapi supervisor bilang enggak, kita nggak bikin outline di awal gitu ya. Nanti outline ini adalah setelah kita menemukan data dari lapangan. Ya kita udah wawancara, kita udah merefleksikan, kita udah pikirkan, baru kita tuangkan dari outline. Ya, ini tentu beda-beda ya. Kalau di hukum gitu yang lebih straightforward researchnya, kebetulan saya researchnya sosiolegal jadi agak lebih uh, agak lebih dinamis gitu ya. Kalau dari hukum biasanya kita dari awal kita udah develop dulu tuh outline kita mau research apa. Yang baru kita research, baru kita draft apa namanya first draft gitu ya. First draft itu biasanya kan nggak bagus ya nggak apa-apa, tapi kita paling nggak dapat komen dan lain sebagainya. Setelah itu kita edit dulu ya, kita taruh dulu draft kita. Setelah habis kita tulis gitu ya, jangan langsung kita submit ke supervisor, tapi saya biasanya taruh dulu ya atau edit sehari 2 hari, terus kita baca lagi dengan fresh eyes. Ini jelas nggak ya, apa yang saya mau sampaikan ini di paragraf ini jelas nggak dan lain sebagainya. Itu kita kita ketika kita membaca dengan fresh eyes itu kan lebih apa namanya, mungkin kita kan ini kok kayaknya nggak jelas atau kok kalimatnya kok awkward gitu ya, kalimatnya kok nggak flow-nya nggak lancar, nggak jalan gitu ya. Semakin kita kita kalau sering baca gitu kan kita bisa tahu kan gimana tulisan yang dibaca itu enak, gimana tulisan itu yang dibaca awkward dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu juga penting gitu, flow dari tulisan itu dibacanya enak atau enggak ya, argumennya itu apa namanya bisa enak nggak gitulah dilihatnya dan sebagainya. Baru setelah itu kita submit ke supervisor. Mungkin ini saya udah ngomong kebanyakan ya. Semoga teman-teman nggak apa namanya nggak terlalu bosen ya. Tapi ya tentu kalau misalkan kita udah suka gitu melakukan research atau kita mau nggak mau melakukan research gitu ya, ini menurut saya adalah something yang kita bisa ya gradually kita bisa pelajari gitu ya. Apa namanya dari orang. Jadi saya apa namanya dari membaca tulisan orang lain, diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu apa namanya Mbak Husnul, pemaparan saya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya nih, kalau di Indonesia ini lagi sholat Jumat nih pasti nggak, jadi Ya nggak mungkin. benar-benar. Benar. Kalau di yang lain lagi nunggu buka nih lagi kelaparan. Mungkin itu Mbak. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mas Tio. Banyak banget nih, tarik nafas sambil menanti pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman nanti yang mau nanya bisa on cam, terus raise hand. Bagi yang bisa menyampaikan secara live ya. Kalau misalnya berhalangan bisa di kolom chat kayak gitu. Nah, sebelum move ke Q&A, sebenarnya yang disampaikan sama Mas Tio tadi itu make sense banget. Mostly juga itu yang disampaikan sama supervisor saya kayak gitu ya. Bahkan itu yang muncul di ujian di tahun pertama gitu ya, kayak what you have know in your area, what you don't know kayak gitu. Nah, ini pertanyaan mungkin silly question ya. Dari Mas Tio submit proposal awal sampai yang akhirnya sekarang fix, itu proposal awal kepake nggak? Kepake tapi banyak berubah iya ya. Banyak hal yang berubah ya, dari cara berpikir kita, dari cara kita mempertanyakan, dari resource, karena kan kalau di awal kan kita ya udah asal ada dulu lah ya, yang penting kita mau Hmm. apa. Tapi itu kalau di case itu banyak hal ya. Kalau teman saya ada yang totally beda, tiba-tiba mempertanyakan hal yang beda karena kayaknya nggak make sense dari segi method atau lain sebagainya. Kalau saya sih masih topiknya saya besarnya masih sama gitu ya, tapi secara metode saya beda, kemudian uh, banyak hal lah.
apa namanya, ketika di tahun pertama itu kan cukup krusial gitu ya, apa namanya, kita mau prosesnya. Kalau menurut saya, kalau saya temanya besarnya sama, tapi dari cara mengapproach-nya, metode-nya itu banyak yang berubah gitu ya. Itu sih Mbak, menurut saya. Kalau Mbak Husnul gimana? Sema- Berubah nggak Mbak? Berubah total. Berubah total. Berubah total karena awalnya waktu itu aku masih mau ini ya, awal-awal perpindahan ke IKN. Jadi lihat dari proses transisinya ASN ke IKN tuh kayak gimana gitu. Tapi kemudian sama SPT ku ya what's next if they are move gitu. Hmm, Kayak kita sebagai global audience tuh nggak peduli itu mau pindah apa enggak ya, gitu. Kan ya, kayak what's good about the news, kind of, about the move? Are betul. you want to be a relocation expert kayak gitu atau gimana? Iya. Gitu, itu kan? Iya, nah, ya itu kan, jadi kan kita kan yang kita lihat kan segini kan ya Mbak. Kan supervisor kita kan ngeliatnya segini kan. Jadi Nah, kadang-kadang kan beda sudut pandang itu kan. Oh, kadang-kadang saya juga, oh, kebanyakan sih kayak apa masukin dari supervisor saya kayak, oh iya ya bener juga gitu ya. Terus kedua kan kita kadang-kadang peduli Indonesia kan, orang-orang lain di luar sana kan mereka nggak terlalu peduli juga dengan Indonesia kan. Tapi apa yang bisa kita kaitkan itu sehingga itu riset relevan kan yang penting. oke. Nah, sembari menunggu pertanyaan, ini ada beberapa yang udah mulai raise hand. Lagi saya screening nih ya. Nah, ini saya sampaikan titipan dari panitia nih teman-teman. Jadi kita kalau misalnya ini ya buat teman-teman yang mau join dengan kita atau bahkan mau memiliki merchandise dari Mata Garuda Australia and New Zealand, ini teman-teman bisa loh misalnya kayak order dari merchandise-nya itu ada t-shirt, tumbler dan juga lanyard. Nah, nanti untuk ordernya bisa langsung klik di link tersebut atau kalau misalnya masih miss nanti bisa main deh ke Instagram kita ya di Mata Garuda Australia New Zealand. Nanti akan kita cantumin juga nih linknya kayak gitu. Oke, ini ada Mas Andi Kareba. Silahkan Mas Andi. Unmute. Halo Kak, salam kenal Kak Tio, Kak Husnul. Ah, kedengeran nggak? Kedengeran aman. Beneran Mas, aman. Saya Dika dari Monash. Sekarang lagi mau bikin tesis juga sih, makanya eh, Hmm. tertarik banget sama topik yang lagi dibahas. Yang bikin saya lagi pusing tuh sebenarnya gimana sih tuh Kak bikin apa namanya format literatur review yang tadi dibilang Kak Tio, kayak yang dari apa penulisnya, apa gap yang pengen kita cari, terus maksimal tuh bikinnya berapa sih, kayak harusnya berapa gitu, terus apakah dia itu harus ngikutin topik kita semua atau cuman kayak perbagian bagian topik yang kita angkat. Jadi kayak aku cukup bingung, takut kelebihan atau takut agak apa namanya nggak cocok sama yang bakal kita angkat di topiknya gitu sih. Thank you Hmm. Kak. Nih, Mas Tio. Oke Mas Andi. Kalau kalau ini sebenarnya apa namanya ya? Ini kan ini bukan sesuatu yang apa ya? Ketika kita riset itu kan bukan sesuatu yang mekanik gitu ya, nggak yang kayak nggak ada struktur baku ya. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan supervisor. Kalau saya gitu ya, caranya adalah kita membreakdown nih. Oke, kita mau bikin project ini gitu ya. Itu kan projectnya pasti biasa kan gede gitu ya. Nah itu kita tentukan chunk apa namanya, subtema. Jadi kita nggak meliterate review secara random semuanya. Contohnya kalau saya melihat apa namanya, pertanyaan besar saya itu adalah kenapa, atau puzzle besar saya gitu ya di research adalah kenapa negara comply hukum internasional, kadang comply kadang enggak. Itu kan kenapa gitu. Nah, saya melihat case itu kan pertanyaan yang besar gitu kan, it's a very big puzzle. Kenapa negara comply hukum internasional, kenapa enggak? Nah, saya melihatnya dalam konteks Indonesia compliance terhadap hukum laut. Ya. Kenapa Indonesia kadang-kadang comply terhadap hukum laut, kadang-kadang enggak? Nah, itu kan kita udah tahu ya apa big puzzle kita apa, topik kita apa. Nah, kita bisa mengapproach ini kan pertanyaan ini dari beberapa sub apa namanya literatur gitu ya. Pertama, cari literatur di body literatur mengenai compliance with the international law ya. Kenapa negara comply terhadap hukum internasional, kenapa enggak? Nah ini kan literatur yang global ya, ada economic approach, ada behavioral approach, ada macam-macam lah. Nah, itu kan kita bisa tackle dari satu perspektif. Nah, kemudian kita perlu juga nih melihat misalkan uh, lihat dari segi Indonesia, konteks Indonesia dan hukum laut ya. Nah itu kan ada satu body lagi. Kemudian kita bisa melihat lagi dari
perspektif, misalkan kalau saya, karena saya approach-nya adalah peran penasihat hukum, legal advisor, saya melihat dari chunk legal advisor. Nah, kita harus menentukan ini dulu nih dari topik kita yang luas. Kita nggak secara random melihat literatur yang luas terus kita tulis semuanya gitu, nggak. Kita lihat, kita pilih chunk. Kemudian dari segi misalkan metodologi, oh metodologi sebelumnya yang melakukan penelitian ini tuh apa sih metodenya. Nah, itu kita misalkan bikin mungkin 5 sub ya. Nah, kita melihat dari 5 sub itu, men-tackle dari 5 sub itu. Jadi mungkin ya 5 atau 4 atau itu tergantung risetnya gitu ya. Semakin luas kan semakin banyak. Jadi kita fokus terhadap itu. Jadi kita daripada kita random, karena itu pasti kita akan, itu udah pasti banget ketika kita bikin literatur review itu kita akan overwhelmed dengan literatur yang ada di luar sana, itu udah pasti. Nah, kemudian kita baca, kita lihat dulu research kita tentukan nih kira-kira chunk ini apa aja. Nah, itu kalau saya sih kayak saya konsultasikan sama supervisor tentunya ya. Di sini kan kalau apa namanya supervisor kan pembimbingan rutin ya, setiap 2 minggu sekali kan ketemu, itu kan cukup intensif. Nah, kita approach, saya mau ini research question saya, literatur review saya maunya ini loh, saya mau bagi ini, kira-kira make sense nggak? Oh, ini nggak make sense karena terlalu gini-gini. Oh, atau ini sama sebenarnya bisa digabung atau dan lain sebagainya. Itu kan ada apa namanya proses di situ. Tapi itu intinya adalah menurut saya ketika kita mau men-tackle itu kita harus grouping dari yang kecil-kecil dulu gitu, nggak random, karena nggak mungkin, apa, scope penelitian itu kan pasti luas gitu. Jadi tentukan majornya apa, tentukan juga sub literatur review-nya ini apa, nah baru men-tackle itu. Nah, kalau panjangnya itu tergantung bentuknya. Kalau disertasi mungkin bisa 1 chapter yang saya nggak tahu 10.000 kata, 12.000 kata, 15.000 kata ya, atau 20.000 kata, itu tergantung masing-masing dari research-nya gitu. Hmm. Thank you Kak. Mungkin aku akan lebih paham kalau misalnya lihat misalnya ada screenshotan bentuk literatur review yang Kak Tio punya gitu. Oh, kalau Misalnya yang dia literatur, maksud Iya ya, iya, Excelnya yang mungkin gitu. Excel-nya, Iya, coba ya. pengen template, lihat template. bentuknya kayak gimana sih formatnya. Ini tapi Excel mentahnya ya. Kalau udah Boleh jadi boleh. literatur review kan jadi kayak apa namanya? Jadi kayak Privacy. eh Belum jadi nggak nih. perlu juga sih. Apa namanya? Sebentar, mana ya? Ini saya literatur review. Sorry, ini di Google Drive agak. Aduh, mana ya? Sorry. Sambil Ya, dicari deh, ya. tenang. Tapi mungkin masukan Air. juga, Mhm, masukan juga tuh biasanya kita kan kalau tertarik itu kan pasti akan terkait dengan keyword tertentu ya di riset yang kita mau, gitu kan? Nah Iya, itu benar. mungkin kita bisa bantuan dari tim library, semisal library tiap Mhm, kampus tuh mereka amat sangat open untuk membantu. Tinggal kamu tentukan mau websitenya apa yang dicari, mau di Scopus kah, Web of Science atau apapun, itu mereka akan bantuin itu dalam proses pencarian literatur. Dan tentu juga biasanya di library itu juga mereka punya template. Template untuk memudahkan kita untuk ngelakuin literatur review itu yang seperti apa sih? Item-itemnya apa aja? Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan maunya kita. Gitu. Ini mungkin kalau Mas Tia udah ada contohnya bisa nih aduh, dikasih contekan. sebentar. Ini aduh, jadi grogi ditungguin. Mana ya? Santai. Nah, gitu. Biasanya sih yang basic-basic sih. Kalau aku pribadi ya, kalau aku yang pakai literatur yang basic di Google tuh biasanya banyak. Tinggal aku tambahin dengan kategori tertentu. Semisal, oh aku pengen lihatnya dari country. Ini di mana Mhm, sih negaranya? Apakah dari nanti nanti kita kategorikan negaranya ini dari Amerika, Australia, Indonesia. Oh ini apakah mhm. pandangannya dia kolektivis atau individualis? Itu bisa kita bikin satu page sendiri gitu. Atau mungkin kita lihat dari segi teori apa sih yang dia pakai gitu. Dia mengkombinasikan teori apa dalam satu jurnal gitu ya. Nah, itu nanti setelah kita mapping semuanya, kita bisa mapping juga. Oh, ternyata di topik ini dominasinya tuh ngomongin tentang teori A. Kok masih jarang sih yang ngomongin teori C? Bisa nih, ini ada celah nih yang bisa kita pakai di situ. Jadi yang Ya, kayak gitu-gitu sih yang makanya iya. kayak literatur review tuh major banget gak sih buat studi riset kita? Nah, ya kalau ini saya ketemu. Tapi saya nggak tahu ini kayaknya belum final version, masih bertambah-tambah lagi. Nah, jadi ini lebih memudahkan juga kalau kita nanti mau apa namanya site dan segala macam ya. Jadi kalau saya bikin apa namanya authornya siapa, tahunnya kapan, title-nya apa, citation-nya gimana,
kemudian kategorinya apa, ini misalkan artikel ini bahas mengenai apa, ya, terus key argument-nya apa sih yang mau kita cite ya, dari spesifiknya dari tulisan ini apa, nah terus subkategorinya apa, ini saya masukin oh ini Indonesia Maritime. Nah, kita bikin beberapa subkategori kan. Nah, ini subkategorinya apa. Nah, jadi ini lebih memudahkan ketika nanti satu, kalau saya diskusi ini dulu sama supervisor, saya kasih lihat bahan mentahnya ini juga. Dia juga mau lihat bahan mentah. Apa sih yang kita discover dari literatur ini? Ya, ntar dia lihat nih, dia detail banget sampai lihat, oh kenapa nih site score ini, kenapa dari negara ini lebih banyak, kenapa jurnal ini ada, kok yang ini nggak ada, kok dari segi ini nggak ada. Nah, itu kita bisa nge-assess juga. Ya, karena part dari research itu kan kita juga critical terhadap source kita kan, apa namanya, interrogate source kita. Nah, ini kayak gini ya, ini sangat membantu ya. Untuk apa? Untuk kita mapping. Karena kita punya beratus-ratus jurnal di folder, di Excel, di Google Docs, di komputer kita itu susah nyarinya. Tapi kalau misalkan kayak gini, oh kita gampang. Oh nanti kita tinggal search kan, author misalkan siapa, siapa lah misalkan John, siapa kita tinggal search John. Oh iya, saya ingat waktu itu John ngomongnya ini. Key argument saya apa sih yang penting dari tulisan ini yang mau kita cite di tulisan kita gitu ya. Nah ini masuknya di kategori apa. Nanti ketika kita bikin literatur review pun akan lebih gampang juga. Ya. Kalau misalnya di kantor kita pakai dari dua screen gitu ya, kita sambil nulis, ini kita sambil mereview, oh tulisan apa sih yang kita udah engage, tulisan kita apa sih yang udah kita lihat dan lain sebagainya. Itu jadi ya, ini menurut saya sih cukup membantu. Nah ini 130 bertambah lagi nih. Ini saya lupa. Nah terus pastiin juga ada tanggal gitu ya. Kita ini per tanggal berapa. Karena kalau nggak kita akan lupa. Karena kadang-kadang kita baca baca jurnal, terus kita wah ini bagus nih, kita mau cite di tulisan kita, di proposal kita. Tapi nanti kita kalau nggak catat ketika kita mau nulis tuh kayak itu waktu itu baca tuh siapa yang ngomong, itu kita bisa setengah mati, kita bisa buka-buka file lagi, kita bisa ngeliat jurnal lagi, itu akan berantakan. Tapi kalau kita udah punya file itu, ada notes-nya, ada ini segala macam, itu akan lebih mempermudah lah nanti kita kalau mau riset. Itu Mas mungkin, semoga membantu. Wah, thank you Kak. Kalau misalnya boleh di-share, boleh minta sih. Boleh sih, gampang, itu kan cuma itu Thank doang. you, Nanti saya thank bisa you. share ke Mbak Husnu. Sip, thank you. Kan topiknya beda kan, nggak sama kan. Iya beda sih. Mas Andi dari fakultas apa, Mas? Oh, saya ngambil Master of Applied Linguistics Kak. Oh, apa linguistik itu fakultasnya apa berarti? Dia kalau di Monash masuknya di Arts. Oh, oke, menarik. Iya. Thank you Mas Andi. Yep. Yuk, terjawab ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mungkin mau live atau dari kolom chat? Udah Silakan banget nih. nggak konsen, Menarik. udah mau buka puasa. Ya sih. Soalnya apa ya? Literatur review itu juga makan waktu paling banyak. Masih bakal Iya. nambah terus. Punya Koji Mhm. sekarang 500 lebih. Gila. Ya, masih kan. Hmm. Tapi ya itu. Dan kalau aku sih yang benar-benar kesulitan di awal tuh sebenarnya adalah menentukan topik. Kalau aku Ya, 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 ya. karena Mhm. ya emang aku dosen gitu. Tapi sebelum sebelum ngambil PhD ini kan kebanyakan kan yang ngikutin riset-riset dosen senior gitu lah. Ya, Gitu sama, kan? Mbak. Mhm. Jadi kan kadang kayak ketika ditanyain sama supervisor yang di sini gitu kayak, kamu tuh sukanya topik apa? Ditanyain, suka apa ya? Bingung, nggak bisa jawab. Ya, Waduh, nah itu susah. itu kan Makanya sama, makanya saya juga gitu. penting. Itu kan kita itu bukan sesuatu hal, itu kan menurut saya itu hasil dari produk pendidikan kita yang nggak memaksa kita untuk berpikir kan. Kita biasanya ngikut Ya, aja, bahkan pun sampai kita jadi dosen, kita ikut aja kan apa namanya senior riset apa segala macam. Kita nggak memaksa untuk itu kan kadang-kadang. Itu menurut saya sih ada more or less bagian juga dari sistem pendidikan kita yang saya juga begitu gitu, yang kalau saya kenapa kita susah untuk apa namanya menemukan topik atau apa itu karena dari itu gitu kan. Itu sama Mbak, saya juga gitu. Makanya saya karena nanya jelas-jelas nggak ke biasa supervisor saya kan kan. untuk Iya, critical thinking. saya nanya Untuk kan topik apa ya risetnya gitu. Dia bilang, oh enggak, ini harus yang bener you found it yourself, you really want to know apa jawaban dari pertanyaan itu gitu kan. Oh gitu tuh. Sama Mbak. oke. Oke, next nih ada Mbak Wulan nih. Silahkan Mbak Wulan. Halo Kak, izin belum bisa buka video karena di kantor. Ini mungkin beda banget ya karena
Jujur saya belum lagi daftar yang LPDP dan memang jadi belum belum kuliah dan S1 sama S2 ini rencananya berbeda jurusan. Jadi saya S1-nya manajemen, S2-nya rencananya environmental management di mana di New Zealand dan environmental management ini masuknya ke Faculty of Geography ataupun yang sains lainnya gitu ya. Jadi beda banget sama yang sebelumnya di sosial. Nah, karena ada keinginan kemungkinan tertarik S3 gitu. Jadi pengennya ambil S2-nya nih yang ada tesisnya gitu ya, bukan yang by research lah ya, bukan yang coursework. Nah, karena switch career, sedangkan kalau di New Zealand sendiri itu dia harus nyari di awal. Jadi untuk keterima dapat LOA itu dia cari supervisor dulu. Nah, sedangkan saya masih belum tahu nih mau ambil risetnya seperti apa. Karena kan tadi switch career pengen belajar dulu sebenarnya. Memang ada beberapa yang saya tertarik gitu ya menggabungkan antara bisnis dan environment, entah itu dalam bentuk ESG, CSR, tapi itu kan terlalu luas. Terus juga ada tertarik juga terkait dengan IoT dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dari pengalaman kakak-kakak mungkin kalau tadi kan udah dapat supervisor terus bisa nanya nih kira-kira mau dengan topik yang ini mau ngambil yang ini tuh ada balikan gitu. Nah, kalau ini kan prosesnya nyari supervisor tapi dengan topik yang saya tertarik gitu ya. Jadi sedangkan itu juga mungkin karena dia Faculty of Geography, saya juga udah cari-cari dari masing-masing dosennya, memang banyaknya dia environmental banget gitu ya. Jadi entah itu tentang tanah atau apapun gitu. Jadi bukan yang secara ekonominya. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah supervisornya jadi eh, misalnya ada dua gitu ya, join gitu antara yang saya ngambil kerjasama antara yang dari bisnis dan juga dari environment. Kalau seperti itu tuh biasanya mungkin yang dari kakak-kakak tahu itu cara apa ya nyampein proposalnya dan juga nanti dapat balikannya itu seperti apa dan lain-lain sih mungkin itu ya mungkin karena masih banyak yang belum paham tapi sangat tertarik untuk melakukan riset gitu. Terima kasih. Oke, gimana Mas Tio? Thanks Mbak Wulan. Mungkin nanti Mbak Wulan juga bisa sharing apa namanya prosesnya ya. Karena ini kan sebenarnya ini sebenarnya topik beda lagi. Ini topik yang menarik juga adalah topik mencari supervisors gitu kan. Ini kan tricky juga nih apa namanya ngelihat ya. Karena sebenarnya apa namanya kadang-kadang kita nge-approach itu kan mereka ketika nggak mau itu kan belum tentu apa namanya nggak suka dengan riset kita, tapi kan ada banyak faktor gitu kan, nggak sesuai, nggak inline atau lain sebagainya. Nah, tapi kalau menurut saya pertama eh kalau di nggak tahu sih kayak sih di Australia atau di banyak universitas sekarang itu mereka justru malah value sangat menghargai interdisiplin ya. Dari disiplin yang berbeda itu mereka malah tertarik ya. Agak beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan wah harus satu hukum HI ini bukan pertanyaan, ini bukan legal questions, ini bukan pertanyaan hukum, ini bukan apa kan ketat gitu ya, lebih lebih narrow gitu ya. Kalau di sini mereka justru lebih banyak interdisiplin, bahkan dari S1 aja sih kebetulan nutor gitu kan, kayak saya tanya dulu kan mahasiswanya jurusan apa. Ini saya menggabungkan law sama international relations, saya menggabungkan security studies sama international relations, saya menggabungkan bahkan ada yang music sama international relations gitu kan. Wah, jadi banyak memang kalau interdisiplin itu banyak banyak apa namanya universitas yang malah tertarik untuk riset interdisiplin. Dan juga apa namanya sangat mungkin gitu ya untuk riset interdisiplin karena banyak dan mereka sangat mendukung biasanya. Kalau di kasus saya sendiri gitu, jadi saya juga interdisiplin. Apa namanya saya hukum ya, tapi supervisor saya tiga-tiganya di departemen yang beda ya. Chair saya itu di sosiolegal ya. Jadi saya sosiolegal, jadi secara metodologi memang menjembatani antara disiplin hukum dengan disiplin social science. Nah, yang kedua adalah dari law school itu hukum yang benar-benar doktrinal, satu lagi political science. Nah, itu kan tiga. Nah, itu disiplin yang berbeda kan. Nah, itu justru kenapa saya mau di ANU karena saya mau menarik tiga itu gitu, namanya tiga disiplin itu dan mereka sangat welcome dan apa namanya dari segi metodologi dan lain sebagainya itu bisa. Nah, tapi pertama kita harus cari kuncinya chair-nya dulu. Anda Mbak Wulan cari kira-kira siapa yang profesor yang minat interestnya adalah kurang lebih tertarik dengan riset Anda. Nah, ini juga jangan satu atau dua nyarinya ya. Ketika apply untuk S3, kalau saya dulu saya cari ada 10 kira-kira yang risetnya mirip-mirip lah dengan yang saya mau. Terus saya email semuanya, 10-10-nya ya. Kita lihat nanti yang interest yang tertarik berapa gitu ya. Mungkin kan dia tertarik tapi mungkin dia lagi udah terlalu banyak bimbingan atau dan sebagainya kan. Jadi intinya adalah kalau lagi nyari supervisor sih menurut saya research ya.
riset siapa profesornya, universitasnya di mana, riset interestnya apa, di negara apa dan lain sebagainya. Nah itu bikin dulu yang 10 gitu, habis itu kemudian kirim aja gitu. Nanti apa namanya lihat mana yang tertarik. Kalau udah tertarik baru kemudian didiskusikan lagi. Ya kira-kira potensial apa namanya untuk kolaborasi apa mungkin nggak diskusi lagi biasanya. Dan beberapa mungkin kalau sama di ini juga harus ada supervisornya dulu. Nah sebelum supervisor saya itu saya ada ketemu dulu kan Zoom call, bahas researchnya, bahas apa dan sebagainya. Kalau udah oke baru oke gitu. Karena itu menurut saya sih itu penting. Teman saya juga kemarin baru keterima di di mana bukan Edinburgh, di Scotland lah pokoknya universitasnya saya lupa. Let's go. Trinity College Oh, di oke. Dublin itu juga Dublin. kayak gitu. Jadi bahkan ada Zoom dulu sama calon supervisornya, terus calon supervisornya juga coba deh kamu riset mengenai ini bla 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 bla. Terus dia disuruh bikin research dulu. Nanti dari research itu supervisornya baru kayak lihat oke, akhirnya dia mau. Mungkin itu kan bisa juga kayak gitu. Nah itu jadi ada proses. Tapi yang pertama adalah cari dulu kira-kira potensial chair-nya, kemudian didiskusikan sama chair-nya. Tapi kalau menurut saya di New Zealand, di Australia, saya kira mereka justru tertarik sama research yang interdisiplin. Mungkin bagus tuh ada Masukan juga, itu. masukan juga untuk Ulan. Tadi kan baru mau apply LPDP ya. Kalau nggak salah yang saya tangkap baru mau S2 dan dengan harapan nantinya bisa S3 dengan pakai tesis ya, kayak gitu. Nah, setahu saya kalau di Australia dan di New Zealand, kalau untuk S2 sendiri itu biasanya main supervisor. Jadi kayak depend on school-nya ya, nanti dia yang akan menunjuk supervisornya seperti apa. Kalau misalnya yang reach duluan, nah ini kan masuk kampus tuh kan banyak jalur ya, jalurnya seperti apa. Nah ini perlu dipikirin lagi dulu, mumpung belum daftar, karena tadi masuknya kan di geografi ya. Nah itu nanti kaitannya dengan pendaftaran LPDP-nya seperti apa nih. Padahal maunya yang environmental dan kaitannya dengan bisnis gitu. Tapi ketika masuk School of Geography, itu seperti apa? Jangan sampai ketika nanti sudah masuk LPDP, tapi ada kendala gara-gara schoolnya masuknya School of Geography. Nah, hal-hal semacam ini perlu dipikirkan dulu. Nah, next, mungkin kita bakal punya sesi lain terkait ini ya, terkait dengan LPDP dan yang lain-lain nanti Ulan bisa join bareng kita lagi. Gitu sementara. Makasih Kakak. Sebenarnya lagi daftar, udah pakai LOA juga. Cuma LOA-nya masih yang coursework gitu. Karena tapi agak kepikiran juga karena dia kan terima yang coursework yang 1,5. Nanti kalau misalnya tambah tesis dia bisa 2 tahun. Apakah kalau misalnya bisa saya defer juga kan lumayan buat jadi tambah pakai tesis gitu. Karena tadi ada kalau misalnya di coursework dia cuma research project aja, nggak dalam bentuk tesis gitu. Takutnya kalau nanti saya tertarik S3 gitu kan nggak bisa gitu karena kurang requirements-nya gitu sih. Tapi makasih banget infonya dan sarannya. Terima kasih. Oke, mungkin kita menuju ke kolom chat dulu ya sebelum ke raise hand berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Tio dari Putih Kusumo. Mas Tio izin bertanya, dengan banyaknya novelty di hukum laut, gimana caranya Mas Tio memperkenalkan novelty baru yang belum banyak dibahas? Apakah itu berangkat dari diskusi dengan supervisor Mas Tio, atau ada faktor lain nih? Kebetulan Mbak Putih ini sedang ambil S2 Hubungan Internasional di ANU, wah adik tingkat nih ya, dan tertarik mengenai topik race and human rights, yang tentunya juga udah banyak dibahas. Ya, uh, uh, pertanyaan penting ya. Kalau itu ada banyak cara gitu ya. Uh, kalau saya ya, salah satu yang kalau saya menginspirasi saya itu Anthea Roberts itu tadi. Ya, apa namanya ada profesor di school saya. Apa namanya dan penelitiannya itu is international. Ketika ketika dia menganalisa itu atau bikin buku itu, dia nggak bicara doktrinal hukum internasional sebenarnya, tapi dia bicara komunitas dari international lawyers itu. Dia melihat bagaimana sih hukum internasional itu diajarkan. Nah itu kemudian itu jadi salah satu apa namanya jujur inspirasi terbesar saya ya. Nah jadi ketika saya melihat hukum laut ya, saya S1, S2, S3 hukum laut kebetulan saya cukup linear. Nah saya decided saya nggak mau mempelajari hukum laut doktrinalnya nih. Saya nggak mau membahas UNCLOS secara doktrinal. Tapi saya penasaran, saya mau mempelajari aktor yang mempraktekkan hukum laut. Jadi penelitian saya adalah saya nggak melihat hukum laut secara doktrinal, tapi saya melihat saya sebut lawyers of the sea ya.
si aktor atau pengacara atau government lawyers yang punya expertise di bidang hukum laut dan bagaimana kemudian mereka menginterpretasi hukum laut. Jadi saya mengambil saya mengambil aspek sociology of international law, disiplin lain untuk saya menganalisa hukum laut. Ya, jadi saya nggak hanya menganalisa hukum laut, tapi saya pakai metode social science. Jadi ada body scholarship yang social science approach to international law dan lain sebagainya. Yaitu ada satu diskursus akademik. Saya pakai itu teorinya. Saya pakai metodenya dari metode ilmu sosial untuk mempelajari hukum laut. Jadi saya mempelajari gimana sih aktor-aktor ini pemahaman mereka, interpretasi mereka itu membentuk kemudian praktek hukum laut. Ya, nah itu kemudian itu kan hal yang belum ada. Itu makanya saya bilang belum ada. Tapi saya pakai itu dari beberapa disiplin kan. Ada orang yang meneliti mungkin roles dari international lawyers, legal advisors itu ada scholarship ngelihat mengenai pengacara legal advisors di government itu ada scholarship yang bahas mengenai itu. Tapi belum ada nih secara spesifik yang melihat government lawyers yang spesifik di bidang hukum laut. Nah, jadi saya menggabungkan itu beberapa disiplin. Makanya saya nggak bisa punya supervisor yang hanya dari disiplin hukum laut aja karena beda. Kalau supervisor saya di law school ya nanti melihat dari segi hukum lautnya, interpretasinya dan lain sebagainya. Tapi saya butuh yang bisa metode interdisiplin sebenarnya itu lebih banyak bisa menghasilkan novelty. Kenapa? Karena kita pakai dari beberapa cabang kan untuk mengintroduce sesuatu gitu ya. Nah itu jadi lebih bisa ada novelty-nya lah di situ. Walaupun itu sebenarnya tricky banget, lebih tricky, menarik. Kenapa harus lebih hati-hati? Kenapa? Karena kita akan dijudge dari disiplin yang berbeda kan. Nah, pertama kita harus memenuhi atau benar dulu di basic di masing-masing itu. Kita supervisor dari political science saya pasti akan menjudge tulisan saya dari disiplin dia, ilmu dia di political science gitu kan. Yang dari luar juga pasti akan melihatnya itu. Nah, jadi itu. Kalau itu sih cara saya ya, Mas. Sebenarnya novelty ini kan juga hal yang itu tadi kan yang nggak mesti baru banget kan. Tapi banyak hal lah sebenarnya itu banyak cara kebaruan itu banyak gitu, dari angle yang berbeda, case study yang berbeda, perspektif yang berbeda. Bisa ngelihat, kalau menurut saya salah satu cari novelty itu bisa juga dari metode bagaimana melihat itu ya. Oh ini udah ada nih yang meriset mengenai ini nih tadi risetnya race and human rights. Nah itu kan lihat kan literatur review. Oh ada yang lihat history misalkan race and human rights apa. Tapi mungkin secara metodologi atau secara apa ada yang belum gitu ya. Nah itu jadi ya saya nggak bisa kasih komen banyak karena saya harus meneliti itu dulu gitu kan. Tapi paling nggak itu jadi dari segi metodologi itu bisa bikin novelty baru ya, dari segi approach, dari segi historical approach. Jadi ada approach atau ada ditambah misalkan race and human rights dari HI, tapi juga melihat dari mungkin misalkan spesifik kasus gimana kayak gitu ya. Jadi bisa juga dari kita mau menjawab pertanyaan besar ya, race and human rights, tapi kita pakai particular spesifik case study di mana gitu ya, secara spesifik di wilayah mana dan itu bisa berkontribusi apa pada perdebatan yang lebih besar. Jadi bisa dari metode, bisa dari kasus dan lain sebagainya. Itu sih. Oke. Next nih, lanjut aja ya. Ada Mbak Lucia Deda, silahkan. Halo Kak, thank you. Sorry aku nggak buka kamera. Hai Mas Tio, aku Lucia. Aku ngambil Master of Environment and Society di University of Waikato. Aku sekarang lagi dalam proses penulisan dissertation atau di sini mini tesis bilangnya. Nah, aku karena program ini cuma 1,5 tahun dan lumayan pendek, jadi dalam mini tesis ini kita cuma dikasih 1 trimester. Jadi data yang bakal aku gunakan untuk mini tesis itu kebanyakan dari literature review atau secondary data. Nah, kira-kira Mas Tio ada suggestion nggak kira-kira kalau udah baca sebanyak itu jurnal-jurnal mungkin yang harus direview, kira-kira bagian mana yang perlu didahulukan untuk ditulis, apa literatur review dulu atau mungkin introduction dulu atau langsung ke discussion biar memudahkan. Itu sih, thank you. Ya, thank you Mbak. Kalau menurut saya yang paling penting adalah kita baca literatur review, kan harus baca dulu kan tadi secondary, data. Nah itu harus step back dulu ya. Itu butuh waktu untuk merefleksikan dan berpikir kira-kira jangan buru-buru langsung nulis, jangan buru-buru langsung nulis introduction, jangan buru-buru langsung nulis literatur review. Tapi direnungkan dulu, diendapkan dulu kira-kira dari banyak ini apa sih tren yang muncul,
apa sih tren yang atau banyaknya argumennya apa sih, itu butuh waktu dulu ya. Diskusi sama supervisor, bikin apa namanya, atau atau ngelihat lah kira-kira berita atau fenomena apa yang recent yang berkaitan dengan isunya. Itu pertama harus di stop dulu, kemudian dipikirkan dulu, merenung dulu gitu ya. Nah, habis itu tentu kalau udah, menurut saya ya introductions tergantung lah ya, apa namanya, tahu dulu ketika merenung itu apa sih kira-kira mau nulis ini mengenai dari sudut pandang apa. Apakah ada, kalau misalkan mini tesis mungkin argumen yang mau dibangun apa gitu ya, langsung agak langsung mau dari segi banyak ini yang gapnya apa, dan Anda mau bicara apa nih gitu ya. Anda mau argumen apa yang Anda tawarkan yang bisa dibangun dari data, dari apa yang Anda baca. Nah, kalau udah tahu kira-kira mau apa nih argumen utama, satu argumen utama yang mau Anda sampaikan, itu lebih gampang. Jadi dari ketika Anda baca literaturnya, Anda kelompok-kelompokkan, tahu argumennya apa, perdebatannya apa. Nah, kira-kira apa nih yang mau Anda tawarkan di tulisan Anda. Nah, itu penting dulu, Mbak. Menurut saya ya, apa namanya, baru setelah dari situ bikin outline dan lain sebagainya, itu lebih mudah ya ketika udah tahu nih, oh kayaknya saya mau berargumen ini nih, gitu ya, dari literatur, dari banyak praktek berita apa yang terjadi, pikirkan kira-kira satu mau apa nih, ini yang mau saya tawarkan di tulisan saya. Nah, itu penting. Nah, baru dari situ bikin outline. Oh, saya mau introduce nih tadi apa ya, environmental science ya. Uh, Mungkin apa isu yang ditawarkan atau gagasan yang ditawarkan. Baru setelah itu dibikin outline. Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu berapa kata ya Mbak, itunya. 15.000 Mas. 15.000 nggak terlalu panjang kan itu. Iya. Satu chapter ya. Jadi satu main idea ya, gagasannya apa yang mau disampaikan, kemudian di outline apa yang mensupport gagasan itu. Udah kepikiran belum Mbak topiknya apa? Udah, jadi untuk environment and society kan lebih ke lingkungan dan masyarakat. Jadi dampak deforestation di Papua sama pengaruh pangan lokal. Oh, itu menarik banget kan? Nah, itu Iya. udah sangat menarik dan niche itu kan. Dampaknya terhadap apa mungkin, atau masyarakat adat bagaimana. Terus argumennya apa? Misalkan apa? Misalkan yaitu tentu merusak tatanan masyarakat, atau misalkan mereka bisa Tentu kan argumen bisa macam-macam ya. Bisa juga argumennya, oh ternyata masyarakat adat ini bisa beradaptasi, atau ini merusak secara parah atau apa bagaimana. Nah, itu kemudian baru bikin outline apa yang supporting argumennya gitu. Itu Oke, sih Mbak. siap. Mungkin Mbak Husnul Thank ada. you, Mas. Dari aku ya, sekedar masukkan aja dibuat Lucia. Aku ketikin salah satu di kolom chat, itu nanti kamu bisa bikin satu outline gitu. Misalnya kayak problemnya tuh apa sih? Terus kamu bisa runtutin aim-nya kamu ngelakuin riset itu apa, turunin lagi ke research question, method, output, dan outcome. Itu supaya alur berpikirnya juga lebih gampang. Itu. Thank you, Mbak. Oke, 9 menit menuju penutupan. Masih ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain ke Mas Tio? Kan banyak banget ternyata isu ini tuh penting gitu. Isu ini penting, dan sayangnya waktu kemarin tuh belum dapat webinar macam ini sih. Kalau dari aku pribadi ya. Jadi ya thank you banget buat teman-teman di sini. Dan mungkin sekedar pengingat ya, jangan lupa bagi teman-teman, besok tuh kita juga masih ada sesi yang kedua nih. Sesi yang kedua itu bahasanya terkait ethics ya, research ethics, dan juga how to publish in a journal kayak gitu. Karena baik itu master atau doktoral juga, kalau di kampus-kampus luar negeri umumnya pasti ethics tuh jadi salah satu momok yang cukup menakutkan buat kita semua ya. Terlebih kalau di Indonesia waktu S1 mau riset kadang nggak ada etik tuh, langsung pokoknya supervisor ACC udah cari data collection berangkat. Makanya jadi kayak Bahlil itu. Ya itu dah Pakai riset gitu. orang.
Itu kan karena nggak ada kan, karena emang mungkin kita nggak terlalu prepare untuk itu ya, secara metodologi dan lain sebagainya. Sini kan ketat banget kan, Parah gitu nah, kan. berapa form lah kita pusing sendiri, pusing etik aja kan. Hmm. Jadi segi aspek resikonya juga seperti apa. Kalau kita di Indo kan mau resiko buat partisipan, responden, bodo amat. Yang penting dapat data gitu kan. Itu menarik tuh buat teman-teman besok nih. Ya, aku nih lagi mau menulis tesis nih. Jangan lupa ada satu aspek penting terperkara ethics nih yang pasti harus teman-teman lakukan sebelum data collection. Kayak gitu ya. Jadi eh, join buat besok deh. Itu pasti bakal menarik banget. Nggak kalah menarik dengan yang hari ini. Oke nih, kayaknya ini udah nggak ada lagi yang ditanyakan ya. Jadi Iya, nanti eh tadi kayaknya Mas Tio bakal share ini ya ke yang boleh slide aja yang dulu. ini ya slide-nya nanti bakal kita ini ya kita cantumin juga di Instagram kita. Kita akan kasih link di mana teman-teman bisa download materinya. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di Mata Garuda Australia New Zealand. Terus juga jangan nantikan webinar kita esok hari perkara etik dan juga publish di jurnal itu seperti apa. Thank you banget buat teman-teman yang udah join di sini bareng-bareng kita selama kurang lebih 2 jam ya, hampir 2 jam. Baik yang joinnya di Indonesia, di Australia, di New Zealand, maupun di berbagai belahan dunia yang lain. Sampai ketemu di acara besok ya, teman-teman. Selamat menjelang buka puasa nih buat yang di Australia juga. Wah, ini udah detik-detik kritis. Udah harus masak nih. Waduh. Oke, thank you Mas Yo. Oke, bagus tuh, See makasih. you ya. See you. Siapa tahu ntar ke Canberra, ntar Iya bisa dong. lah. Atau ke Brisbane deh, gitu. Benar. Sip, Mbak. Oke, thank you. Saya pribadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.